Yesus. Bang, kasih turun saja bang. Saya juga kurang begitu mengerti betul. Oh iya. Ya maaf bang ya. Nanti di gereja, Ya, nanti Bang, gereja salam sama pendeta ya. Maaf bang, kalau ada kata-kata yang salah bang. Saya Katolik bang. Iya iya. Oke sip. Maaf bang ya. Makasih. Oke bang. Sama-sama. Oke. Bang, oke. Kalau di Islam ditanya orang yang jauh dari Quran pun, apakah Tuhanmu itu roh? Enggak. Apakah Tuhanmu dua? Enggak, satu. Itu umat Islam pasti gitu. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Ini juga bukan. Sama ya. Oke, udah bisa. Halo, semangat malam. Anu bang, salah pencet bang, gas turun aja bang. Oke, sip. Makasih ya bang. Sorry. Siap. Tapi Anda punya roh kan? Ada bang. Oh, iya. Salam dari Pangkep bang ya. Salam dari Pangkep bang. Oke, sip. Pangkep, wes mantap sekali. Manusia tanpa roh. Keren bah. Agak lain teman-teman. Selamat malam Bung Suma. Malam juga Bung. Katolik Protestan. Protestan. Bagus. Berarti masih rajin ke gereja ya? Sebenarnya jujur, waktu masih belum mengenal tentang Tuhan Yesus ya, gue tuh kayak cuma Kristen KTP doang gitu bang. Dan sekarang udah masuk teologi siap. baru semester 1 dan banyak yang janggal gitu tentang Kristen ini. Di antaranya yang janggal itu yang mana? Kayak apa ya? Kayak yang dikatain waktu saya diajarkan begini kan, ditanyain, kalian percaya itu tulisan Alkitab nggak? Nah, dosennya nanya kan, terus gue bilang percaya. Terus dosen bilang begini, itu kan tulisan siapa? Ya tulisan manusia. Berarti kalian percaya tulisan manusia katanya. Udah mulai jagal di situ. Terus tiba-tiba juga, kok bisa sih Tuhan jadi manusia? Tuhan kok bisa berdoa kepada Tuhan lain? Makin gak percaya gue. Tapi sekarang masih kuliah teologi. Iya, tapi itu yang kutanya-tanyakan. Serta kutanyakan mereka cuma balas dengan tentang imanin saja. Doktrin-doktrin kan berbeda-beda katanya. Nah, itulah yang saya alami selama bertahun-tahun di sini. Setiap saya diskusi dengan saudara kita Kristen, baik itu pendeta, pastor, misionaris, penatua, ya semua hanya endingnya percaya saja. Bang Suma tidak punya Roh Kudus, Bang Suma tidak mengerti Bible, Bang Suma bukan Kristen, Bang Suma bukan yang punya Bible. Itu aja terus. Jadi buat apa otak ini? Kan akal ini pasti firman Tuhan lebih tinggi daripada akal kan? Benar nggak? Iya, betul. Karena firman Tuhan, namanya firman Tuhan berarti kan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu kan derajatnya harus lebih tinggi daripada akal manusia. Benar nggak? Iya, betul. Nah, yang saya lihat, mohon maaf, di Kristen, mereka lebih pintar daripada Bible. Artinya ya? kalau iya, contoh orang Kristen hari Minggu berbondong-bondong ke gereja nyembah Yesus kan? Iya, betul. Ada nggak firman Tuhannya tuh memerintahkan itu? Nggak ada kan? Ya, Untuk ibadah ada. Minggu nggak ada.
Ada nggak sabda Yesus ibadah minggu? Nggak ada Nggak ada. juga. Ada nggak Roh Kudus juga mengajarkan ibadah minggu? Nggak ada juga. 3 Tuhan mereka kalahkan, gila nggak? Oh, berarti Kristen itu ada 3 Tuhan ya? Tadi kan Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti kan 3. 3 Tuhan ini nggak pernah mengajarkan ibadah minggu. Kristen lakukan. Berarti Kristen lebih pintar daripada 3 Tuhan tersebut. Kalah Tuhan, kalah. Kalah Nah, Tuhan. ini langsung aja nih bang. Ini Yesus bangkit buat. Kalau setahu aku ya bang ya, yang gue belajar aja nih. Ya katanya bangkit itu karena telah mengalahkan maut dan telah membuktikan dia adalah Tuhan. Itu Loh, kok bisa mengalahkan maut? Kok itu bukti Tuhan? Rendah kali. Untuk untuk membuktikan dirinya Tuhan, dia harus, ya bagaimana dengan suster ngesot? Dia Tuhan juga dong. Pocong Tuhan juga dong berarti. Karena dia mengalahkan maut. Gimana dong? Iya kan? berarti apa dong? Buat apa dong Yesus bangkit itu bang Sumas? Kira-kira kenapa dia? Sebenarnya kalau saya, nubuatan Yesus justru mengatakan begini. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada orang jahat selain anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Ya iyalah. Kenapa? Karena untuk orang yang baik pada zaman Yesus, Yesus juga berikan tanda untuk orang baik. Tanda untuk orang yang benar adalah Yesus menampakkan diri di tengah langit. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 27, 28, 29, 30. Jadi tanda untuk orang jahat, anak manusia keluar dari kubur. Tanda untuk orang benar, anak manusia keluar dari langit. Beda. Makanya orang Yahudi masih menunggu yang keluar dari langit kan? Mesias Iya. datang kedua kalinya mereka tunggu. Iya. Sedangkan orang jahat, bagi mereka keluar dari kubur udah terjadi. Wah, pengikutnya ya salah satunya adalah adik ini. Iya kan? Tapi bang, ada di Alkitab ya bang. Kira-kira begini ya. Akulah jalan kebenaran. Jalannya ke. Nah, itu betul itu. Jadi kalau dia Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui dia. Kan dia cuma jalan kan? Jalan menuju Monas, Iya. apakah Monas? Kok iya sih? Jalan menuju Monas, apakah Monas? Ya juga betul. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jadi Yesus hanya Ada jalan juga, Bang, menuju ke Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia cuma jalan. Jalan itu kan cara, metode. Apabila mau sampai kepada Tuhan, harus mengikuti metode yang Yesus ajarkan. Apa metodenya? Menyembah Elohim. Yesus kan menyembah. Begitu, Bung. Yesus itu menyembah, bukannya dia disembah. Nanti setelah tragedi penyaliban terjadi, beberapa masa waktu kemudian dia disembah gitu. Nah, penyembahnya ini orang dari mana? Orang asing dari luar Yahudi yang mendirikan gereja, mendirikan ibadah hari Minggu, baptis, seperti yang dilakoni oleh orang Kristen hari ini. Ya, apakah seperti itu baptis yang dilakoni oleh orang Yahudi? Kan begitu, teman-teman. Perlu kajian lagi lebih serius kan gitu ya. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan lagi. Kita diskusi. Hai, coba giginya. Oh, belum. Halo.
Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang Juma. Halo juga. Katolik Protestan. Muslim Bang Juma. Saya nggak pendengar Bang Juma. Muslim. Makasih Bang. Bang Agus Wijaya. Halo. Turun aja bang, turunkan bang. Oke, sip. Makasih. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Saudara Stefan. Halo. Halo Stefan. Hai Ciko. Halo teman-teman. Halo. Bang Suma. Semangat juga. Iya. Ya, Bang Juma. tidak nyalakan kamera. Apa ya? Kan dari Katolik Bang. Halo. Katolik Protestan. Halo. Katolik Protestan. Halo. Protestan. Ya. Silakan buka kameranya Bang. Kita diskusi. Bisa nggak ya? Soalnya ini ruangan gelap ini. Bisa, aku udah kirim. Silakan. Oke. Bintang, semangat malam. Halo Bintang. Silakan buka kameranya, Abang. Diskusi kita. Silakan. Halo. Halo juga. Ruangan gelap Buka ini kam- Bang Suma. Apa ya? Iya, nggak apa-apa, Bang. Yang penting buka kamera. Oh gitu. Siap. Saya posisi remang-remang. Kameranya nyala top. Dari Manado Protestan. ini, Bang Suma. Oh, Manado. Protestan. Iya. Iya. Silakan Abang, ada tema kita bahas. Ini Yesus bangkit buat Yesus. apa ya? Iya, silakan. Kalau latar Silakan, belakangnya Bang. Yesus bangkit itu pasti Bang Suma udah tahu ya. Udah tahu pasti. Silakan Bang. Nah, Yesus bangkit buat apa? Yesus bangkit itu intinya membuktikan bahwa manusia itu harus mati dan bangkit menjadi suci, karena untuk masuk surga itu harus orang suci, begitu intinya. Itu yang jadi teladan untuk orang-orang pengikut Kristus. Itu Iya. artinya Iya. Gimana Bang? Artinya Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Artinya melewati kematian sebelum melewati kematian harus hidup suci kudus, berakhir penderitaan, dan selanjutnya mati dan bangkit menjadi suci. Itulah pengikut Kristus. Manusia Ya, harus terus? harus menderita, bangkit, dan menjadi suci. Karena harus masuk surga itu harus orang suci gitu. Suci di sini maksudnya gimana Bang? Apa dikategorikan suci kalau menyembah kepada manusia? Artinya, maksudnya kalau suci itu maksudnya apa ya? Gitu. Iya. Enggak, apakah dikategorikan suci Bang kalau misalnya orang itu menyembah sesamanya makhluk gitu kan? Yang harusnya disembah kan pencipta makhluk, bukan yang makhluk. Tunggu.
kita belum bahas tuh masalah Yesus bangkit. Artinya untuk ini kan tema Yesus bangkit untuk apa, toh? Iya. Yesus bangkit itu menunjukkan bahwa manusia sekarang ini mengikuti teladan Yesus harus menderita, mati dan bangkit menjadi suci. Karena yang masuk surga itu harus orang-orang yang suci. Kalau orang yang tidak suci dia tidak layak masuk surga. Kalau sebelum itu kita mau bahas Yesus datang itu sebagai Tuhan atau apa, tapi teladan Yesus itu sesuai tema ini harus Yesus bangkit itu buat apa? Menunjukkan bahwa menteladani kepada manusia bahwa sudah mengikuti Yesus harus bangkit. Artinya Yesus sebelum Yesus bangkit itu mati. Sebelum mati dia menderita. Itulah teladan Yesus harus bangkit. Itu juga manusia menderita, mati dan bangkit. Itulah intinya. Kalau sesuai Lalu tema. apa? Kalau mau. Lalu apa tujuannya bangkit, Bang? Apa tujuannya bangkit? Tujuannya bangkit itu untuk menyelamatkan. Akhirnya tujuan bangkit itu Ya. mewakili manusia-manusia yang berdosa ini untuk menyatakan bahwa manusia harus menderita seperti Yesus, harus menderita. Yesus menderita. Bang Serpian hati. Yang saya katakan tadi, Yesus menderita itu harus mati dan bangkit. Begitu juga seperti pengikut Yesus harus menderita, mati dan bangkit. Kalau kita Bangku, di mana tertulis itu, Kamase? Yesus mati terus bangkit. Untuk apa dia bangkit? itu untuk menebus dosa manusia. Di mana tertulis, Bang? Di mana tertulis? Aja nanti fotonya. Di mana tertulis bangkit dari kematian untuk nebus dosa itu tertulis Bang di Suma dengar mana? baik-baik ya. Saya dengar dari baik-baik. tadi, Abang. Iya. Saya mau katakan ini, dengar baik-baik ya. Iya. Saya mau katakan ini, Bang Suma pasti paham dan sudah mengerti di mana tertulis itu. Pasti Bang Suma sudah tahu. Justru karena saya belum tahu di mana tertulis Sudah, fungsi saya yakin. Yesus bangkit. Banyak cerita, banyak live dari Bang Suma. Saya ikuti. Pernah Bang Suma bahas itu, Yesus bangkit di ayat mana, Bang Suma pernah ungkapkan itu. Jangan bohong. Iya, fungsinya dia bangkit. Fungsinya bangkit apa dia, Bang?
Saya katakan tadi fungsinya bangkit itu untuk menebus dosa manusia. Maksudnya Kan dosa bisa ditebus dengan cara memohon bertobat. Kenapa harus keluar dari kubur? nggak bisa. Mana bisa? Bertobat, nggak bisa. 2 Tawarik 7. 2 Tawarik 7:14. Apabila hamba mencari wajah. 2 Tawarik 7 itu dia perjanjian lama itu. Ajaran Kristus Justru itu dia karena datang. itu. Justru karena itu kenapa Kristen ngarang cerita, Bang. Saya mau saya dengar baik-baik. 2 Tawarik Apalagi? itu 2 Tawarik itu dia dari sebelum Yesus lahir, sebelum Tuhan turun ke bumi. Iya, berarti kan sudah ada tuntunan dari sejak dulu kalau mau nebus dosa itu tinggal bertobat. Terus kenapa Tidak. ada yang harus keluar dari kubur? Kalau perjanjian dulu, dengar dulu Bang Suma. Iya, kalau perjanjian dulu gimana? Persembahan itu bisa Iya. bisa menghapus dosa. Persembahan lembu, sapi, keledai, kambing, domba bisa disembeli. Tetapi persembahan yang kudus itu mempersembahkan tubuh yang hidup seperti yang sudah dijalankan oleh Yesus Kristus untuk umat manusia. Begitu. Iya kan Yesus memberikan solusi kalau mau dosanya dihapus, ya bertobat, Bang. Kenapa harus menunggu Tidak orang cukup mati bertobat. keluar dari kubur? Tidak cukup bertobat. Karena Yesus mengatakan Lukas 13 nomor 3, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Itu pernyataan Yesus sendiri tuh. bertobat itu dengan cara apa? Mempersembahkan tubuh. Begitu. Bertobat itu berjanji tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Itu bertobat. Bertobat itu berjanji itu dengan kata-kata tetapi tidak ada bukti. Belum terlalu Dibuktikan percaya. dong. Dibuktikan dengan bertobat, jangan persembahan lagi tubuh sebagai persembahan yang hidup. kok persembahan. Tapi kenapa mempersembahkan manusia? Itu dewa Molok. Gimana? Seandainya Iya. Bang Suma itu Kristen, pasti Orang- memahami persembahan yang hidup. Gitu. Kenapa jadi manusia yang dipersembahkan, Pak? Karena Kok kayak dewa Molok? persembahan yang harus dipersembahkan itu yang suci, itu dia harus persembahan yang hidup untuk Kisah Para Rasul 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bertobat, sadar dan bertobat, dosa dihapuskan. Kenapa menunggu orang keluar dari kubur, Pak? hemat. Karena yang bertobat itu dia tidak cukup Anda itu. Karena persembahan yang Anda- hidup kan persembahan. Coba, ada orang mati hari Jumat. Anda nunggu di pinggir kuburan tuh, menunggu di situ dari hari Jumat sampai hari Sabtu. Hari Minggu dia keluar tuh dari kuburan. Habis itu Anda tepuk tangan, dosa kita diampuni. Oleh apa hubungannya? Coba. Itu lagi pemahaman. Memang jujur ini persembahan ini pemahaman ini sulit mau bertemu karena beda keyakinan. Iya iyalah. Masa kayak begitu, Pak? Yesus mati. Ditunggu tuh Sabtu, Minggu, begitu hari Sabtu, detik 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Pemahaman salah 2, itu, 1. Bang Suma. Dosa salah itu, dihapuskan. Yesus bangkit. Masa kayak begitu? Pemahaman salah itu Bang Suma. Lalu bagaimana? Karena dosa manusia itu hanya dapat ditebus dengan orang yang kudus, yang tidak berdosa, yang tidak bercela. Kenapa jadi orang yang jadi korban penebus, Bang? Kenapa kayak gitu? Kisah Para Rasul 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah
agar dosamu dihapuskan. Bertobat Pak, bukan menunggu orang keluar dari kuburan. Itu dulu. Yes. Sekarang begini, siapa yang bisa mengampuni dosa kita kalau orang yang tidak Kan tinggal bertobat nah Bang. Kan tinggal Tuhan pencipta langit dan bumi itu kan maha pengampun. Tuhan, aku bertobat, janji enggak lagi. Ya dihapus. kalau Tuhan Yang mana yang masuk akal? Yang mana yang masuk akal? Anda memohon ke langit ke Tuhan atau Anda menunggu 3 hari di pinggir kuburan keluar orang? Banyak nyamuk nungguin orang ini, aduh. Kalau Kenapa lama kali dia keluar dari kubur ini? bermohon minta pengampunan Kenapa? itu dia simpel-simpel. Kenapa ini orang ini di sini sudah banyak nyamuk lagi? Aduh, cepatlah keluar, woi, keluar cepat, woi, banyak kali nyamuk. Gitu. Memang pemahaman Orang terlalu keluar beda, dari kubur. terlalu jauh perbedaannya. Cuma Itu fakta orang- real. Karena menurut kalau orang orang ingin Kristen, meminta pengampunan bangkitnya itu Yesus sangat adalah simpel. bukti bahwa dosa dihapus. Kenapa jadi kayak begitu? Iya, Bangku? betul. Kan ajarannya kan Betul. tinggal Siapa yang bisa bertobat. mengampuni dosa? Tuhan pengampun. Cuma Tuhan maha pengampun. Bang Suma itu Kita tinggal datang Tuhan kepadanya pengampun. Kalau cuma memohon. berdoa tidak Tuhan, saya mohon tidak- ampun atas segala dosa-dosaku ya Tuhan, ampuni. Yang sudah diampuni, yang penting sungguh-sungguh. Ini kok orang keluar dari kubur ditunggu. kalau orang yang keluar dari kubur bisa saja orang pe papa, orang pe mama, orang pe kakak, bisa saja begitu kalau orang keluar dari kubur. Tetapi ini Yesus berbeda dengan manusia biasa, itu Bang Suma. Ya biar aja, apa hubungannya dengan kita? Berbeda. Ya ngapain? Apa bedanya Pak? Kalau Yesus itu dia di prosesnya begitu berbeda dengan proses manusia. Ya Manusia urusannya biasa. dia yang jelas Tuhan mengampuni dosa bukan karena orang itu keluar dari kubur. Bukan begitu masalah, bukan keluar dari kubur. Bukan begitu pengertiannya, Bang Suma. Lalu buat apa dia keluar dari kubur? Ini temanya ini Yesus bangkit buat apa? Yesus bangkit itu untuk mengalahkan maut. Ya deritanya dia, kalau mau kalahkan maut, derita apa hubungannya dengan kita? Dasarnya manusia telah jatuh dari dosa. Fitnah. Ya fitnah. Fitnah ini. Fitnah. Dasarnya Coba Anda manusia baca awal dari Yeremia 31:34. Dosa-dosa sudah aku hapuskan. Aku telah mengampuni dan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa-dosa mereka. Jadi buat apa Yesus mati kalau gitu? Tetapi Kalian- Yesus datang untuk Saudara-saudara kami Kristen itu karena apa ya? Orang Kristen itu mengerti Bible. Kitabnya Yahudi nggak Sekali lagi paham. katakan, nah sekarang kamu udah terkeceblosan. Kamu bilang kamu orang Kristen tidak mengerti Bible. Tadi saya tanya Iya kamu sekarang tidak mengerti. coba Anda baca. Coba Anda baca Yeremia 31:34. Masih ada nggak dosa di situ? Sudah dihapus dosa itu dah. Sudah dihapus. Tetapi Yesus datang untuk menyempurnakan. Apa urusannya kau sibuk pula dia? Gak ada. Yeremia 31 nomor 34. Tuhan telah menghapuskan dosa manusia. Kenapa pula ada lagi yang keluar dari kubur hapus dosa? Sibuk sendiri dia. Sibuk sendiri. Maksudnya sini menyempurnakan. Loh, masa Anda tidak percaya ketika Tuhan sudah mengatakan aku hapus semua dosamu? Masa nggak sempurna? Dia jelas-jelas kok di situ. Aku akan menghapuskan, tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini Bang Suma ini dia pemahaman berbeda katu dasar iman. Begitu pemahaman. Bukan Pak,
Coba Anda baca Yeremia 31 nomor 34. Saya pernah baca, saya pernah Sebelumnya dengar. dia mengatakan apa? Aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Aku mengampuni segala dosa mereka. Tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Udah diampuni. Jadi Yesus itu datang pahlawan apa? Kesiangan kalau begitu, Pak. Kalau saya jujur saya mampu mau sampaikan itu, cuma berkata-kata saya sangat sulit, betul. Pak, dalilnya Bang Suma itu, abangku, Bang Suma abang dalil ini, sudah tertulis. Bang Suma ini dia. Aku mengampuni dosa mereka dan tidak mengingat lagi dosa mereka. Loh, ngapain lagi Yesus turun? Sulit. Karena Bang Suma ini dia senior di begitu. Jadi Ngapain lagi ada keluar dari kubur pahlawan kesiangan? sangat sempurna. Berarti untuk kita mau pahami hal-hal begini, kita pahami lebih paham dari Bang Suma. Cuma menyusun kata-kata Bang Suma lebih Saya berdasarkan yang tertulis aja, abangku. Yang tertulis yang Iya. kubaca. Bang Kata Tuhan di sana, aku mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Aku Itu ampuni. kata Yeremia. Itu kata Yeremia. Kepada Bani Israel dan Bani Yehuda tak ada lagi dosa. Kata Yeremia. Terus ngapain? Saya mau Ngapain tanya, Yesus lagi? Saya mau tanya, itu Yeremia dari Yeremia ayat berapa, nomor berapa? Nah, begitu. Yeremia 31 nomor 34. Ya, baca. Bang, baca. 31 nomor 24. 34. Lama inilah Kristen tidak ngerti Bible Bang tapi Suma itu so tahu. mempelajari isi Alkitab Yeremia, pasti ada pemahaman situ. Ada pemahaman maksud ayat itu. Itu pasti. Aku pula yang disuruh. Aku mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku tanamkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Jangan lagi di antara kalian mengajar kenallah Tuhan, sebab mereka kecil besar sudah mengenal Tuhan. Aku mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa Bani Israel dan Bani Yehuda. Terus datang Kristen mengusung Yesus keluar dari kubur. Untuk apa? Untuk nebus dosa. Kesiangan, Pak, kesiangan. Sekarang begini, dari ayat Yeremia itu dia Bang Suma sudah pahami itu ayat itu. Di ayat-ayat lain di masalah kitab Yeremia itu dia ada juga nubuat dari Yeremia menyatakan bahwa di situ ada akan datang Yesus. Di situ. Masolang generasi. Mana ada abangku, alamak. Cuma kita nak hafal Bible. Jadi setengah mati. Ngarang bebas abang ini. Ngarang bebas, betul-betul Bukan ngarang bebas. ngarang, cuma kita nak paham. Makanya kita bilang tadi, kita yang lebih mengerti kita, cuma yang lebih fasih Bang Suma. Begitu. Bagaimana mau ngerti kalau Biblenya di mana tertulis bab berapa, nomor berapa, saya nggak tahu. Kita mengerti. Itu mah Bang Suma lebih fasih. kapal tenggelam namanya itu, kapal talang. Mau sampaikan kita sulit. Cuma Bang Suma lebih mengerti, lebih fasih mau sampaikan. Itu. Bukan pasti aja, saya paham. Terus beda-beda karunia. Kalau Bang Suma Apalagi ini beda-beda karunia. Kalau kita berkarunia ditambah lain. Itu Bang Suma. Hebat Bang Suma. Kita boleh kasih jempol. Berkata-kata itu hebat. Alamak. Menyampaikan firman Semangat Tuhan itu malam. biarpun sama. Mari ada karunia. Malam sahabatku, Bang Suma. Malam bang, malam. Iya malam sahabatku. Gitu. Semoga Kristen ini kan. Iya, beliau Ada Fegil, beliau Kristen ya. Kristen, beliau Kristen. Ya mantap. Bantuan lah. Kita yang tak berkata-kata dengan Bang Suma. Kalah jauh dengan fasih Bang Suma. Kalah jauh sangat. Bang Suma boleh jadi anggota dewan kok bagus. Anggota dewan MPRI. Kenapa jadi anggota dewan? Ketua dewan. Pasti sekali. Memutarkan kata, memutarkan balik kata itu dia.
putih jadi hitam, hitam jadi putih, Bang Suma hebat. Alamak, Oh, Bang Giri? nanti di DM sama anggota dewan sampean. Kalau calon tapi hukum Bang Suma, hebat, betul. Kalau calon. Benar jadi putih jadi hitam, hitam jadi putih no, Bang Suma hebat. Alamak. Kemarin cuma di belakang layar tak pernah buka masker, betul. Kita ikuti bagi itu. Nggak pernah buka masker. Oke, kita coba ini Bang. Kita coba minta pendapat saudara kita Dev. Kaki ompong. Dev ini untuk Kaki ompong. Mana lo bilang ompong? Ya, bukan, sorry. Kaki ompong. Bang Suma, nyana. Ya, makasih buat kesempatannya. Sahabatku, Bang Suma. bukan ompong saya, gigi saya 5 cm keluar Bang. Ada aja. Gilo bir dang. Gilo 4 bibir. As. Bu, bimoli. Kenapa mati lampu itu? Pasang dulu lampu. Nyana, di ruang tertutup. Saya di proyek ini, di proyek. Oke. Siap, lanjut. Mau kerja? Baik. Ya. Silakan. Temu dengan pendapatnya. Ya. Makasih. Ini saya mau menanggapi, mungkin ada sesi sempat simak sedikit tadi apa yang diperbincangkan mengenai penebusan dosa. Iya. Jadi yang sepemahaman saya seperti ini. Jadi Yesus itu menebus dosa itu kepada hukumnya sendiri atau kepada hukumnya. Nanti akan saya jabarkan. Misalkan seperti ini. Ilustrasi, ada seorang raja di suatu negara, dan raja membuat peraturan dalam suatu negara, setiap orang yang melakukan pencurian dia akan dihukum mati, seperti itu. Berselang beberapa hari kemudian datanglah anak buah raja dan berkata, "Raja, kami telah menangkap ada seorang pencuri." Raja berikhtiar sesuai hukum. Oke, silakan dibunuh. Bawalah kemari pencuri itu. Dibawalah ke depan raja. Ternyata pencuri itu adalah anaknya yang sulung. Anak yang sulung itu dia sudah minggat dari rumah 2 bulan sebelumnya karena cecok. Jadi mungkin dia menderita kelaparan, jadi dia mencuri. Dan akhirnya dia harus menghadapi kasus hukuman yang harus mati, seperti itu. Tergeraklah sang raja oleh belas kasihan karena tidak rela anaknya karena dosa mencuri yang harus mati. Jadi dia rela menggantikan posisi itu untuk menyelamatkan anaknya itu. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak mengingkari atas hukumnya yang dia buat, hukum-hukumnya yang dia buat, tetapi dia mengganti dirinya atas hukumnya yang dia buat. Itu dalam konteks kalau ilustrasi saya menggambarkan itu pada manusia. Tetapi ini kan kalau dalam kerohanian, dalam keagamaan, Yesus memberi dirinya, dia mengganti kita yang berdosa karena dia tahu dia kan pasti akan selamat dari maut. Dia istilahnya dia yang berkuasa lah, begitu dia bisa bangkit. Jadi dia tidak mengabaikan hukumnya, dia tetap mentaati hukumnya, tapi dia menjalankan menggantikannya. Itu yang sepemahaman saya, Bang Suma. Ya, kalau saya boleh bercerita dengan ilustrasi, versi saya beda Bang. Oke, siap. Jadi ada seorang raja memberikan aturan kepada manusia. Manusia pertama nih, baru dia buat nih, sudah melanggar, diampuni. Lalu manusia yang diampuni ini berketurunan banyak. Jadi ini masyarakatnya, penduduknya berketurunan banyak kali. Diutuslah lagi seorang raja. Kamu buat mereka damai, jangan dia melakukan dosa. Ya, raja besar mengutus raja kecil. Sampai di sana mereka malah
menolak raja-raja tersebut. Tetap aja masyarakat yang penduduknya melakukan dosa besar. Lalu tiba masa si raja ini marah besar. Dibunuhnya lah semua penduduk di situ. Sodom Gomora rata dengan tanah. Sudah gitu orang berkembang biak lagi tuh, diutus lagi raja untuk menyelamatkan manusia. Tetap aja makin jadi-jadi. Akhirnya Tuhan hantam lagi tuh dengan musibah. Serak. Bahtera Nuh, habis lagi manusia. Sudah gitu berkembang lagi, bikin lagi manusia. Dosa lagi dia. Diutuslah lagi raja. Dimerdekakan dia, dijauhkan mereka dari orang-orang maksiat. Tapi begitu lagi, bikin lagi dosa, melanggar terus ini masyarakat. Akhirnya demi untuk menyelamatkan kemudian mereka, diutuslah anak bungsu yang diutus, bukan anak sulung, anak bungsu. Kamu turun, kau selesaikan semua itu masalah-masalah di sana, tolong kau selamatkan semua manusia. Tapi apa yang terjadi? Lebih parah, manusia melakukan maksiat. Maka sang raja yang turun kemudian berubah dirinya menjadi raja kecil, sambil bawa pedang digereknya lehernya. Demi kalian semuanya aku mati. Nah itu analoginya. Menurut pandangan saudara, ini raja gila atau waras rajanya nih? Itu analogi sederhananya. Endingnya, analogi kedua adalah setelah dia mengutus anaknya, dia umumkan tuh, kalian, karena dosa-dosa kalian, terpaksa aku harus membunuh anakku sendiri. Dibunuhlah anaknya demi penjahat itu. Itu gila atau waras orang ini? Demi untuk orang-orang jahat, orang benar dibunuhnya. Orang anaknya yang dikasihi, anaknya yang datang bawa kebenaran, anaknya yang mengajarkan hidup yang kekal. Begitu orang-orang gak percaya ke dia, dia turun. Ya udahlah kalau begitu supaya kalian puas nih, tengok anakku nih, ku tebas lehernya, ketepak, mati anaknya. Nah, puas kalian kan? Kalian kuselamatkan ya, karena sudah aku bunuh anakku. Ini orang gila ini. Ini bukan orang waras, ini bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu adalah ketika orang-orang berbuat dosa, sudah datang kepadanya nabi, sudah datang kepadanya rasul, sudah dikasih mereka kemudian nikmat, tetapi tetap ingkar, malah mengikuti iblis, diratakan sama Tuhan. Itu yang benar. Bukan malah orang yang berdosa dipelihara, lalu orang benar jadi tumbal. Itu pengajaran Dewa Molok itu, Bang. Jadi kalau konsep yang Abang lakukan ini benar, sekarang orang pada bermaksiat lagi tuh, Bang. Korupsi di mana-mana, pelacuran di mana-mana, perampokan, pembunuhan di mana-mana. Harusnya Tuhan turun lagi tuh, bunuh diri lagi. Nanti 1000 tahun ke depan ada lagi yang melakukan gitu, turun lagi itu Tuhan, bunuh diri lagi. Kalau itu yang terjadi. Tapi ada konsep yang sudah ditawarkan oleh para nabi, ditawarkan oleh para utusan, termasuk Yesus. Apa itu bertaubat? Kenapa nggak dipakai konsep itu? Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha pengasih, dan Tuhan itu maha adil. Masalahkan kita yang bermaksiat, kita yang hamili orang lain yang harus nikahi. Gimana ceritanya adilnya itu? Ya nggak bisa dong. Yang melakukan itulah yang harus bertanggung jawab, bukan orang lain. Terus orang Kristen ini, saudara-saudara saya Kristen ini, kenapa kayak merasa jauh dari Tuhan? Sampai harus pakai perantara, harus pakai kurir Yesus jadi perantara. Kenapa nggak langsung? Apakah Tuhan Anda itu tuli? Tuhan Anda buta? Tuhan Anda itu kejam? Kan tidak. Tuhan maha melihat, Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha mendengar. Tinggal datang kepadanya berbisik lirih. Wahai Dikau yang menciptakan aku, beri aku petunjuk.
Aku buta, aku nggak tahu kebenaran. Tuntunlah aku kepada kebenaran itu. Aku mohon lindungi aku dari segala dosa-dosa dan kekejaman kemaksiatanku. Tuhan mendengar kan? Tuhan sudah selesai, tuntas sudah. Ini kok harus ada korban, harus ada tumbal. Sedangkan kalau kita belajar tentang tumbal, korban, yang lebih dulu melakukan korban itu adalah orang Yahudi. Sederhananya begini, Bung. Kalau pola yang dianut Kristen ini benar, maka orang Yahudi ketika mereka ingin menebus dosanya, maka domba atau kambing atau sapi itu disalib. Sapinya disalib. Terus kalau memang betul itu adalah untuk menebus dosa seperti polanya Kristen, domba, sapi yang sudah disembelih untuk dosa-dosa mereka itu hari ketiga kudu bangkit semua. Dan orang Yahudi kudu menyembah penebus dosa mereka. Wajib hukumnya. Contoh, Keluaran 29 nomor 14. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, bila mana mereka melakukan dosa dan ingin menebus dosa, hendaklah mereka mengorbankan domba, kambing, sapi, lembu. Pertanyaannya, benarkah yang menghapuskan dosanya itu adalah sapi tersebut? Bukan, yang di atas. Kenapa mereka tidak menyembah sapi yang telah menebus dosanya? Karena mereka tahu ini adalah syariat, aturan yang diatur oleh Elohim. Bukan dia yang menghapus dosa saya. Bukan, tapi Elohim ini hanya syariat, ini hanya hukum. Tuhan kasih petunjuk. Jika katakan kepada orang Yahudi, Imamat 1 nomor 2. Apabila mereka hendak menebus dosa mereka, agar mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Itu syariat. Ditebaslah sapinya, mati. Setelah ditebas sapinya, terhapus enggak dosanya? Terhapus. Muncul pertanyaan, yang menghapus dosa sapi, lembu yang disembelih atau Tuhan? Tuhan, berarti sapi ini hanya sebab musabab. Nah, kenapa orang Kristen tidak mikir ke situ? Kalau memang Yesus ini adalah Tuhan atau manusia yang harus mati menebus dosa, bukan Yesus yang menghapus dosanya, tetapi Elohimnya. Jangan sembah Yesus. Sebagaimana orang Yahudi tidak nyembah sapi. Mereka ditebus dengan sapi, mereka ditebus dengan domba, mereka ditebus dengan kambing. Ada mereka nyembah kambing? Oh kambing, karena kau menebus dosaku, aku sembah kau ya, permisi kambing. Ada? Nggak ada. Loh, kok ini orang Kristen? Yesus anak orang, nebus dosa mereka. Yang dituhankan Yesus. Harusnya berterima kasihnya begini. Ya Bapa yang ada di surga, terima kasih kau telah mengutus anakmu untuk mati demi dosa-dosa kami. Buang, sudah selesai. Lupakan sebagaimana orang Yahudi melupakan kambing, sapi yang mereka gunakan darahnya untuk menebus dosa mereka. Begitu juga lah harusnya Kristen. Jangan malah Yesus yang disembah. Menyembah Yesus sama dengan Yahudi menyembah sapi, menyembah kambing, menyembah kalau Keluaran 29:14 ya menyembah kotoran sapi malah. Itulah cara-cara yang tidak rasional dan juga tidak alkitabiah. Silakan. Bang Suma kasih tanggapan ini. Gimana ini dia? Tunggu. Masih hidup orang ini. Masih ada nih. Ada situ Bang Suma kata-kata. Bang Suma udah bilang terakhir begini. Menyembah Yesus bukan menyembah, harus bersyukur kepada ya Bapa, terima kasih Engkau telah mengutus untuk kami Yesus dikorbankan. Ya begitu kira-kira ya. Ya. Iya. Begitu kira-kira ya. Saya tanggapi itu ya. Bang Suma harus tahu Yesus itu dengan Bapa satu. Berarti Bapak yang sembelih nih ceritanya nih. Lebih parah lagi nih. Harus mati kehilangan Tuhan kita. Sama bersyukur kepada Bapa karena Yesus itu dengan Bapa satu. Mati Bapak mati. Bapak Elohim mati. Bersyukur kepada Bapa bukan kepada Yesus. Aduh, jangan. Itu pemahaman berbeda. Bang Suma itu berarti menyalip Yesus, menyalip Bapa. Iya. Hancur, sudah hancur. Bang Suma tidak paham itu.
teman paham. Yesus itu adalah firman dari Bapa. Firman itu jadi manusia itu yang kirain DP, Bapa itu sendiri. yang Bang Suma tidak paham. Itu Bang Suma yang tidak paham. Jadi Bang Suma sampaikan tadi bukan bersyukur kepada Yesus, melainkan bersyukur kepada Bapa. Tidak, sama. Kalau pemahaman kami bersyukur kepada Yesus itu sama dengan bersyukur kepada Bapa, karena Yesus itu adalah firman dari Bapa yang keluar dari Bang Suma berkata-kata itu saya dengar. Toh? Bang Suma berkata-kata itu, seandainya Bang Suma berkata-kata itu bisa menjadi manusia, tetapi tidak bisa karena Bang Suma itu manusia. Bapa itu, Bapa Allah itu berkata-kata itu jadilah manusia, yaitu Yesus. Itu Bang Suma sudah paham tapi tidak meyakini. Itu perbedaannya dengan kami, dengan orang Kristen. Gitu bedanya. Jadi pemahaman kita berbeda. Karena berbeda, yang kami sangat kagum sama Bang Suma itu, kami tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata secara terperinci. Bang Suma mampu. Makanya saya usulkan Bang Suma jadi anggota dewan saja. Gitu. Kok anggota lagi? Ketua. Katanya sangat mulus. Putih jadi hitam, hitam jadi putih. Iya kan? Bro. Iya begitu. Karena mulus sekali Bang Suma menyusun kata-kata. Oke, kita dengarkan Karena saudara kita Bang tidak Daf. bisa bersatu. Abang ini tadi minum 1 botol topi miring baru kesini. Bukan topi miring. Ya, mungkin cuma mau menambahkan. Vodka. Itu memang kenyataan. Bang Suma sangat paham dengan kata-kata. Sangat paham karena fasih sangat lancar. Saya juga bisa berkata-kata karena saya juga bisa memahami, tapi tidak bisa berkata-kata sama dengan Bang Suma. Bang Suma bisa berkata-kata hampir mendekati dengan firman, hampir mendekati dengan ajaran Kristen, tetapi ada yang membelok, ada yang menyimpang. Itu karena menyimpang itu karena apa? Karena Menyimpang karena iman. tidak sesuai dengan iman Anda. Itu aja, bilang aja. Iya betul. Itu Kalau Bang Suma sudah benar saya kalau ini. Bang Cuman Iman karena sedikit- tercocok dengan iman Anda, Kalau maka Anda Bang katakan Suma tidak cocok. Kalau Bang Suma seiman dengan kami pasti lurus sama. Cuma karena tidak seiman, ya sebenarnya ke kiri, ya ke kanan saja. Karena tidak seiman, itulah perbedaannya. Nah, saya akui Bang Suma menyusun kata itu Panjang. sangat rapi Panjang ini, Bang. sekali. Ya, saya usulkan Dikat saja saja. yang anggota dewan saja. Ya, oke Bang Daf, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya karya untuk penebusan dosa yang kita imani ini sebenarnya bukan apa istilahnya kabar yang baru untuk dijalani, tapi ini untuk menggenapi perbuatan yang sudah jauh sebelumnya diberitakan para nabi sebelumnya. Saya tidak membuka ayat, tapi saya cuma misalnya menyebutkan di mana kitab-kitab, misalkan di Yunus, sama di kitab Yesaya dan Yeremia. Jadi semua nubuatan-nubuatan yang ada di Perjanjian Lama itu menceritakan bagaimana Yesus akan lahir dan tujuannya seperti apa. Jadi itu harus terjadi Bang Suma di dalam kepercayaan kita, itu harus terjadi karena berpatokan semua dari nubuatan-nubuatan yang ada. Terima kasih. Oke. Kalau nubuat tentang kelahiran, kenabian, kerasulan, mengajarkan jalan kebenaran, keselamatan, it's okay. No problems. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini adalah ketika saya bertanya, ada nggak nubuatan bangkit dari kubur? Ada. Mana? Coba. Ada nubuatan Coba. bangkit dari kubur. Di mana di kitabnya saudara kita Yahudi bangkit dari kubur? Itu di mana dalilnya? Langsung tahu itu. Tetapi nanti kalau habis waktu saya buka Bang. Boleh.
Iya, kayaknya saya pernah baca. Oke, baik. Kita aplaus dulu untuk teman-teman kita. Silakan. Saya mau pamit dulu Bang Suma. Weh, jangan Itu dia, dulu. melari dia. Lari. Mulai. Kebiasaan tak tanggung jawab. Habis makan tak bayar langsung pulang. Sedikit lagi, Dan. Sedikit lagi. Oke. Kita tunggu dulu dalilnya. Ada nubuat di kitabnya Yahudi Saya tentang butuh kebangkitan. dari Brodo Pelikir. Ya. Mana mau sampaikan ke penonton, berbagi dong sama Bang Suma. Oh? Iya. Berbagi dong penonton Biar nggak Bang ngantuk Suma. ya. Oke. Bang Suma cek orang dulu saudara. Kita orang bersaudara, iyalah. Bersaudara kita cuma beda akidah aja, Bang. Saudara tetap saudara. Kelahiran ada, penginjilan ada, mengajar ada, Mesias Almasih ada, orang diurapi ada, penunjuk jalan keselamatan ada, gembala ada, lahir dari seorang perawan ada, tapi bangkitnya ini di mana itu tertulis di kitabnya Yahudi? Bang Suma kuasai itu semua. Saya yakin. Saya tahu latar belakang Bang Suma. Bang Suma tahu. Bang Suma yakin semua. Saya yakin Bang Suma tahu semua itu. Makanya saya tanya tadi, Bang Suma mau tanya balik. Terdapat di mana itu? Saya sudah tahu. Bang Suma tahu itu. Saya mau pamit dulu, mau kerja besok. Saya mau kerja, udah larut nih, udah malam. Bang, Walia aja pulang pagi, masa dikalah sama Semoga Walia. bang panjang umur, sehat selalu, diberkati terus. Thank you, I love you. Waria pulang subuh, situ pulang cepat. Kalah. Oke, Bang Suma, ini kayaknya Silakan. bagian-bagian kitab yang menjelaskan tentang nubuatan untuk Yesus gitu. Bangkit. Ada di dalam itu kita baca dulu apakah ada, Iya. tapi Boleh. bisa dimaknai ke sana. Kalau menurut saya bisa dimaknai ke sana karena ini kan sudah kepercayaan kita, ini adalah nubuatan istilahnya. Tunggu saya baca dulu Oke, ya. boleh. Iya, saya baca dulu. Silakan. Yunus 1 ayatnya yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi sudah 3 hari 3 malam lamanya. Jadi Yunus ini dalam percayaan kita digambarkan juga satu nubuatan yang akan terjadi di dalam pribadi Yesus yang diceritakannya. Baru itu lagi, jadi 3 hari. Baru itu dalam Hosea, Hosea 6 ayat 2, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di harapannya. Begitu. Baru itu Keluaran, bukan tadi ada Yesaya. Aduh, HP itu keluar lagi. Bang, izin Bang. Apa ini? Saya apa? Kayak kalau baca. Jadi, bisa saya lanjutin Bang? Bisa saya lanjutin? Boleh. Iya. Saya masih menunggu dalilnya. Silakan. Oke. Jadi, dalam kitab-kitab yang lain, selain yang tadi, ada di Yesaya 9 ayat yang ke-6. Bukan. Di dalam Yesaya dan di dalam Yeremia
ada juga nubuatan tentang Yesus. Jadi semua dibercerita tentang pada hari ketiga dia akan bangkit di hari ketiga. Di Seperti mana? itu, Bang. Di mana? Di Yesaya dan di Yeremia. Yesaya berapa? Iya. Yesaya berapa? Iya ya, tunggu. Lanjut dulu Bang Suma, kalau mau sharing nanti saya sementara cari-cari dulu Bang Suma. Oke, baik. Jadi kalau saudara mengambil Yunus 1, itu kan istilahnya ini kan bukan nubuat, ini kan cerita nih. Cerita tentang Yunus. Yunus kan mengalami itu, jadi itu bukan nubuat. Yunus mengalami Yunus mengalami, dan satu hal yang perlu dipahami, Yunus tidak mati. Yunus hidup dalam perut ikan. Berbeda dengan Yesus, mati, dia mati. Yohanes 19:30, setelah dia mencicipi anggur asam, lalu dia berkata, sudah selesai, lalu matilah dia. Mati, Yunus enggak mati. Beda. Kemudian Bung, coba Anda perhatikan dengan seksama ketika kita membaca dalil apa tadi? Hosea 6 nomor 2 itu kita, bukan bicara Yesus. Kalau kita itu kan jamak, tidak ada hubungannya. Kita itu bercerita orang banyak telah memukul dan yang telah membalut kita. Nomor 2-nya dikatakan apa di sana? Akan menghidupkan kita, bukan Yesus yang dihidupkan. Sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Kita. Gak ada hubungannya, Bang. Jadi saya belajar Bible itu dari tahun 2008 sampai tadi pagi. Saya masih ngulik-ngulik, tidak ada saya temukan data tentang nubuat bangkit dari kematian Yesus itu. Kenapa saya belajar dari sampai ke situ? Saya pernah membaca Lukas 24, Bang. Lukas 24 nomor 44, 45, 46 dikatakan begini. Aku harus pergi meninggalkan bumi ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nomor 36-nya, Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Saya cari di Taurat itu nggak ada. Nggak ada di Taurat, nggak ada. Jadi penulis perjanjian baru ini itu tidak terlalu gimana kali dengan perjanjian lama, sehingga dia mengatakan ada tertulis di Taurat, nggak ada di Taurat. Ada tertulis di Mazmur, nggak ada di Mazmur. Nggak ada Mesias mati lalu bangkit di antara orang mati, itu nggak ada, Bang. Jadi kebangkitan itu pantas aja. Nih, kita kasih 3 pola. Pola yang pertama, ketika di dalam Matius 12 nomor 38-40, angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu satu. Iya. Itu tanda untuk orang jahat, kata Yesus. Ketika dikatakan dia bangkit pada hari ketiga, yang kedua, tidak ada satupun murid, keluarga inti, murid kesayangan yang menunggu detik-detik kebangkitan. Gak ada. Gak ada itu. Kecuali orang jahat yang terekam di Matius 27 yang berjaga-jaga di kuburan. Dialah yang menunggu kebangkitan Yesus. Siapa mereka? Yang orang Farisi, tentara-tentara Romawi. Justru mereka yang menunggu. Murid kagak. Begitu ada penampakan mengaku Yesus, mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Lukas 24 nomor 37. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, murid-murid tidak percaya dan mengatakan, itu omong kosong. Mereka menganggap apa yang diberitakan kepada mereka bahwa Yesus tidak ada di kubur, hanya ada kain kafan. Apa katanya? Omong kosong. Mereka nggak percaya. Artinya bahwa keluar dari kubur itu memang nggak ada cerita itu, nggak ada. Ini diusung setelah kejadian karena ingin menjual bangkit itu sebagai tebusan dosa. Makanya di Galatia 2 nomor
nomor 21, aku tidak menolak kasih sukacita sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu. Kata-kata Paulus gitu. Artinya bahwa dengan matinya Yesus membuktikan setelahnya adalah kasih, hukum Taurat itu batal. Selanjutnya adalah hukum kasih. Makanya dikatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu, yang ada adalah Yesus dengan kasihnya dia mati untuk nebus kita di atas salib. Pauluslah yang menjual yang seperti itu. Padahal Yesus mengajarkan nebus dosa itu tobat. Itu ajaran Yesus. Nah, saya kasih lagi kesempatan sahabatku ini untuk mencari data. Mana tahu bisa ketemu, silakan. Saya tidak mencari data dulu, Bang. Silakan. Apa jadi? Silakan. Saya menanggapi dulu. Kalau Silakan. memang kalau di zaman dulu kan untuk penghapusan dosa kalau di Bible itu memang harus dilambangkan dengan korban, Bang Juma. Dilambangkan dengan korban. Jadi itu harus memang melibatkan darah, karena korban bakaran itu darah itu nanti dibakarkan dari apa ini, tata cara korban begitu. Nanti Allah dalam bentuk api itu kan dia melahap kan. Abang pernah bacakan dalam perjanjian lama seperti itu kan konsep apa ini, pengampunan dosa. Jadi memang harus berhubungan dengan darah. Jadi begitu juga dalam mengampuni dosa kita. Kalau dalam kepercayaan kita memang Yesus harus lewat darah juga, Bang. Jadi di korban karena dia pembuat hukumnya. Jadi tanpa membatalkan hukum-hukumnya semuanya itu, dia rela, Bang, untuk menggantikan itu. Seperti itu. Bung, kalau kita lihat di dalam Imamat 18 nomor 21 itu ngeri loh itu. Apa kata Tuhan di sana? Janganlah kau serahkan seorang anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena dia mempersembahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Sekarang kalau kita lihat polanya, Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu mempersembahkan atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Itu hal yang dimurkai oleh Tuhan. Tapi Paulus beda. Kalau kita baca di dalam kitabnya 1 Korintus 15:17, apa kata Paulus? Ini lebih ngeri lagi dia. Katanya gini, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Pertanyaan saya, dosa apa rupanya? Apa dosa yang pernah kita lakukan? Silakan. Terima kasih. Jadi begini, kalau di dalam perjanjian lama itu memang hukumnya sangat banyak, Bang Zuma. Untuk melakukan Taurat, orang itu memang mustahil untuk selamat istilahnya, karena begitu banyaknya tatanan yang harus kita buat untuk menjadi benar. Dan hal itu saya lihat dalam Muslim masih seperti itu di agama Muslim, di dalam Muslim. Jadi begitu banyak aturan yang standar untuk selamat itu terlalu tinggi, Bang. Jadi kalau mau jujur saya pun boleh mau tanya sama netizen atau yang pemirsa ini, sholatnya itu pun pasti ada yang bolong seperti itu. Jadi semua tekanan yang mengatur dalam kehidupan kita itu kita tak mampu untuk melakukannya semua, Bang. Kalau dalam saudara Muslim kita kan juga istilahnya dalam kehidupan sehari-hari kan diatur, ditata, misalkan bagaimana untuk keluar rumah, bagaimana untuk buang air itu tetap diatur. Jadi ketika kita melanggar aturan itu, jadi kita itu namanya itu kan kita melanggar, berarti kita
tidak melakukan hal yang benar seperti itu. Jadi sangat mustahil orang untuk selamat. Jadi di zaman kasih karunia ini, kalau di dalam Bible, di dalam kita, lewat perjanjian yang Yesus sudah jalankan ini, jadi kita sudah hidup di dalam hukum kasih, Bang Zuma. Jadi walaupun istilahnya kita hidup dalam dosa, begitu, kita agak sedikit bebas karena begini, kita tidak terlalu terikat kepada Taurat. Jadi kita misalkan ada firman berkata itu sedinar sehari. Walaupun yang penting kita sudah menerima Yesus dulu, Bang Soma. Kita sudah menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita istilahnya lagi hidup dalam dosa, kita celaka, misalkan kita celaka, dan kita belum langsung meninggal, kita masih ada waktu hidup setengah jam. Kita menyadari dosa kita minta maaf, itu diampuni, Bang Soma, seperti itu. Jadi sudah terlalu banyak kasih karunia yang diberikan lewat pengorbanan yang suci lewat Yesus. Itulah yang membuat kita tidak terlalu terbelenggu dengan hukum-hukum yang terlalu ketat. Tidak terbelenggu dengan hukum-hukum yang terlalu ketat itu. Dan kita beroleh selamat. Oke, sekian. Itu mungkin yang boleh saya. Oke. Baik, Bang. Ya. Jadi kalau di Islam itu banyak aturan, sedangkan di Kristen tidak terlalu banyak aturan. Sebenarnya aturan Tuhan di Kristen itu nggak ada, satupun nggak ada, Bang. Aturan Paulus iya. Nah gini, sekarang gini, Bung. Ada hal yang sangat-sangat besar yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita, yaitu surga. Untuk membahagiakan kita surga, untuk membinasakan kita adalah neraka. Dunia adalah tempat kita kemudian diuji untuk mendapatkan surga tersebut. Adam diberi perintah. Satu perintah yang dilanggar Adam, semua keturunannya binasa. Kata Kristen, saking bahayanya melanggar satu perintah. Kemudian, bagaimana dengan Kristen yang melanggar seluruh perintah? Oh, tunggu dulu, Bang. Itu kan udah nggak perintah lagi. Tunggu. Siapa yang mengatakan kemudian tak ada perintah lagi di Adam waktu itu? Iblis. Iblis menghapus perintah. Apa kata Iblis pada Adam? Nggak usah kau taat, kok bisa kok kau makan. Justru kalau kau makan, kau hidup kekal. Nah, sekarang saudara saya sama seperti Iblis. Ketika ada perintah-perintah Tuhan, Anda mengatakan tidak ada yang sanggup. Padahal Ulangan 30 nomor 11, Tuhan sendiri mengatakan apa? Perintah-perintah yang aku berikan kepadamu itu tidaklah berat dan tidaklah jauh. Kau bisa kok. Apa yang tidak bisa, Torah? Jangan ada ilah lain, gampang. Jangan kau makan babi, gampang. Jangan kau makan ini, bisa. Jangan minum ini, bisa. Hormati kedua orang tuamu, bisa. Tidak ada yang sulit di Torah itu. Saudara, kalau belajar cermat dalam pengajaran Yesus meninggalkan dogma gereja, justru ajaran Yesus itu jauh lebih berat daripada ajaran Taurat. Coba Anda konsentrasi di Matius 5. Saya kalau baca itu ngeri melihat Kristen hari ini mengaku pengikut Yesus, tetapi tidak seperti apa yang Yesus ajarkan. Matius 5, Bung. Jangan, nomor 17-nya, jangan kau menyangka aku datang meniadakan Torah. Aku datang bukan meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapi. Apa maksud penggenapan ini? Ternyata melengkapi. Bukan meniadakan, bukan membatalkan, bukan mengecilkan, tapi melengkapi. Maka data nomor 20-nya dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Kuncinya itu di situ, Bang. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat daripada dan juga orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Loh, kenapa bisa? Yesus, ya.
Yang lebih benar dari hidup keberagaman ahli Taurat adalah lakukan seluruh ini. Disebut Yesus. Mulai dari 21 sampai pada nomor 48. Lakukan. Paling bawahnya apa? Kamu harus sempurna sebagaimana Bapa di surga juga sempurna. Kata Yesus, kalau di Taurat jangan berzinah. Penggenapanku lebih benar dari itu. Apa? Memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, kau sudah berzinah. Apa solusinya menurut Yesus? Cungkil matamu. Sebab lebih baik satu mata kau masuk ke dalam surga daripada dua matamu utuh tetapi dilemparkan ke neraka. Jadi ajaran Yesus itu jauh lebih berat dari Taurat. Orang di Taurat itu nanti cungkil mata kalau betul-betul berzina. Nanti potong tangan kalau betul-betul mencuri. Ajaran Yesus enggak. Memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, kau sudah berzina. Cungkil matamu, sebab lebih baik satu mata masuk ke surga daripada dua-duanya masuk ke neraka. Itu real ajaran Yesus. Apakah Kristen lakoni? Enggak. Kalau Kristen lakoni, Bang, saya rasa di Indonesia nggak ada pendeta masih punya mata. Kenapa? Saya perhatikan orang lewat depan rumah saya ke gereja nih, mohon maaf nih. Rata-rata perempuannya itu roknya di atas lutut. Bagaimana pendeta mau konsentrasi kalau yang di depan duduk di kursi ngangkang begini? Pendeta nggak konsentrasi. Air liurnya tenggorokannya kering bukan karena khotbah, tapi karena ditelan lihat paha. Apa kata Yesus? Cungkil mata. Tapi pendeta nggak ada yang cungkil mata. Berarti tidak menjalankan hidup yang lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Yang orang Kristen ambil apa? Yang orang Kristen ambil apa? Poin yang berikutnya aja. Apa itu? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Itu aja terus dijual. Itu aja terus dijual. Terus kasih-kasih itu. Harusnya cungkillah matamu, potonglah tangan. Harusnya itu juga. Karena Yesus mengatakan harus lebih benar, harus sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Tapi sudah terlanjur. Ya, silakan. Oke, makasih. Silakan. Ya, betul Bang Cuma bilang itu, bahwa standar hukum yang Yesus berikan itu lebih tinggi. Kalau di zaman dulu membunuh harus membunuh secara langsung. Kalau di dalam Yesus kan di zaman Perjanjian Baru membenci saudaramu itu sudah sama seperti membunuh. Jadi sebenarnya itu mewarning kita jangan sampai kita melakukan hal itu. Dan kalau misalkan kita macam kayak hukum tadi, hanya memandang wanita dan mengingininya dalam hati, dia sudah bersinah. Seperti itu kan? Dia sudah bersinah. Jadi itu mewarning kita untuk menjaga mata. Karena ketika kita melihat dan kita memikirkan kita sudah bersinah, tidak ada saksi yang bisa membuktikan bahwa kita, misalnya ada polisi, oh kamu sudah, tidak ada kan yang seperti itu. Jadi itu kita sendiri yang memikirkan. Jadi dosa yang kita ciptakan tanpa kasat mata lah, orang nggak bisa menilai apa yang sedang dipikirkan kita. Jadi mewarning kita jangan melakukan itu seperti itu. Tapi dari lepas semua itu, sebelumnya memang hukum Taurat itu ada banyak, bukan cuma 10 perintah Allah yang dalam batu Musa itu, tetapi poin-poin kecilnya banyak. Misalkan dalam kitab Injil, dalam Matius sampai Yohanes itu Yesus seakan-akan melanggar hukum Taurat yang ada. Dia menyembuhkan di hari Minggu, melakukan aktivitas. Dia duduk dengan perempuan berdosa. Dia banyak hal-hal yang dia langgar. Sehingga dia diikuti oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk mencari-cari kesalahan apa yang Yesus lakukan. Dan mereka dapati semua, Yesus ini melanggar. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus tetap dikatakan dia tidak berdosa? Karena dia adalah hukum Taurat yang sempurna. Dialah hukum Taurat itu sendiri. Jadi kelihatannya seperti melanggar apa yang Yesus lakukan atas hukum yang dia buat sendiri. Itulah kemahakuasaannya Tuhan. Jadi
kita tidak bisa membatasi Tuhan apa yang Tuhan mau buat seperti itu. Jadi otoritas Tuhan adalah kalau bahasa sehari-hari suka-suka Tuhan lah begitu. Jadi walaupun dia yang buat itu, tapi orang lain mau menuduh, tapi itu tetap dibuat dia. Terlepas dari itu, memang hukum Taurat sangat banyak, Bang Zuma. Begitu zaman Yesus lebih menambah hukum yang lebih tinggi standarnya daripada hukum Taurat, tetapi di dalam kesemuanya itu ada kasih yang lebih utama. Dalam semua, bergantung semua hukum itu adalah kasih di paling atas. Karena hukum pertama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Begitu. Tetap pertama kasihlah. Maaf kalau saya menggunakan kata Allah karena saya tidak tahu pun dalam sejarah bagaimana ini percetakan Alkitab ini bisa mencantumkan nama Allah, sedangkan di dalam negara lain itu bisa God. Sebenarnya kalau mungkin saya pernah bilang sama Bang Suma dulu, mungkin di zaman percetakan dulu apa istilahnya, karena negara kita kan mayoritas Muslim seperti itu, mungkin ada dari lembaga Alkitab mau mencetak atau bagaimana, jadi menyamakan persepsi, mau cari apa kata yang cocok sebenarnya ini. Tapi saya tidak ke situ, saya tidak tahu bagaimana asal usul sampai ada penamaan Allah lah dalam Bible. Dan saya pun setuju kalau seandainya itu pun diganti tidak apa-apa, karena kita tidak terlalu berpusat ke situ untuk berbicara keselamatan, karena yang intinya apa yang dijelaskan dalam hukum dan poin-poin apa dalam keselamatan seperti itu. Jadi betul Bang Suma bilang tadi bahwa Yesus itu menstandarkan hukum yang lebih tinggi daripada Taurat. Tapi di atas itu Bang ada hukum kasih. Makanya kita istilahnya walaupun seperti melanggar hukum Taurat, misalkan kita hari Sabat ditentukan begitu, harusnya kita menguduskan hari Sabat kan Bang Suma dalam perintah kan sebegitu. Tetapi kita di zaman sekarang tidak tergantung hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita umat Kristen bisa berdoa kapan saja untuk datang kepada Tuhan, jadi tidak menentukan waktu-waktu tertentu. Jadi kita bebaslah seperti itu. Terima kasih Bang Suma. Cuma itu. Oke, baik. Yang pertama tadi terkait Yesus mengobati hari Sabtu atau Minggu atau apapun itu yang Yesus lakukan melanggar Taurat. Itu juga sudah ditegur sama orang-orang Farisi waktu itu. Boleh kita lihat di Matius 12. Apa kata Yesus? Dia mencontohkan bahwa tidakkah kamu baca di dalam apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Apa katanya? Daud masuk ke rumah bait Tuhan dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan. Tetapi mereka memakannya, Daud memakannya, padahal Tuhan melarang. Tapi Daud memakan bersama dengan mereka yang lagi lapar. Artinya ada kondisi darurat. Ada masa darurat, dan yang pertama ada hukum yang tidak berlaku secara mutlak kepada nabi atau utusan. Sama seperti sebuah aturan hanya berlaku kepada umatnya, tapi kepada yang membawa aturan itu sendiri itu tidak berlaku. Contoh, ketika dikatakan kuduskanlah hari Sabat, Yesus malah mengobati pada hari Sabat. Kenapa? Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu adalah utusan Tuhan. Sama seperti Nabi Muhammad mengajarkan cukup maksimal 4 istri. Tapi dia istrinya lebih dari 4. Karena itu ada kemudian kelebihan di antara orang-orang yang diutus Tuhan ini. Sama seperti presiden. Presiden itu apa yang diberikan kewenangan atau fasilitas yang diberikan itu pasti di atas daripada masyarakat biasa. Jadi bukan melambangkan Yesus itu Tuhan karena dia melakukan hal-hal di luar daripada yang diatur Tuhan. Enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika membahas tentang aturan hukum Torah, apapun yang saya katakan dan saudara saya iakan,
implementasi dalam kehidupan saudara Anda tidak lakukan. Bukan cuma saudara, semua Kristen tidak mempraktekkan hukum Taurat itu. Berbicara mengenai kasih, kasih itu kan ada dua, yang terutama dan utama. Terutama itu kan kasih kepada Elohim. Apa sih kasih ini kepada Elohim? Kasih kepada Elohim itu adalah taat kepada segala perintahnya. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 55, Yosua 22 nomor 5. Yang disebut kasih kepada Bapa adalah melakukan dengan setia, terpaut pada aturan-aturannya, hukum-hukumnya, larangan-larangannya, dan tidak melanggar sedikit pun, tetapi melakukannya dengan setia. Itu yang disebut kasih kepada Elohim. Kasih kepada manusia mengajarkan mentaati apa yang Elohim inginkan berlaku untuk manusia. Ajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama supaya memperoleh hidup. Itu baru kasih. Tapi bukanlah disebut kasih membantu si miskin, membantu janda, memberi senyuman, menolong mereka. Bukan itu yang dimaksud. Itu semu. Karena itu sifatnya sementara. Kasih yang kekal itu adalah Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sebaliknya kata Yesus, barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada dalam Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dialah yang akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Artinya kasih bukan kasih semu, kasih yang benar, yaitu melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu baru disebut kasih. Dan mengajarkan kepada orang lain apa yang diajarkan Tuhan, bukan malah menghilangkan, itulah yang disebut kasih kepada manusia. Nah, sedangkan kalau misalnya nih ada orang dimurtadkan, masuk Kristen, dididik apa mereka orang yang murtad ini? Dididik meninggalkan perintah Tuhan. Kasih nggak itu? Enggak. Habis itu mereka dibekali bungkusan-bungkusan spermi, beras 5 kilo, gula, bagi-bagi ke warga. Itu bukan kasih. Itu bukan kasih, itu membinasakan. Mengajak orang lain meninggalkan Tuhan bareng-bareng, rame-rame, lalu saling membagi-bagikan harta yang sifatnya hanya duniawi. Itu membinasakan itu. Yang disebut kasih itu adalah mengajarkan dengan setia, melakoni setiap jengkal perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan yang Tuhan tidak suka. Itu baru disebut kasih. Itu baru kasih. Nah, sedangkan bagaimana saudara kami disebut kasih? Efesus 2:15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan segala perintah Taurat beserta seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan ini. Batal semua. Setelah dibatalkan, Paulus bikin aturan baru. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, jangan. Ketika saudara saya Kristen tidak membunuh, taat kepada siapa? Kepada Tuhan? No. Taat kepada Paulus. Sama-sama tidak membunuh, sama-sama tidak menyakitin. Tapi larangan jangan membunuh tadi yang dari Tuhan dibatalkan dengan darah Yesus. Lalu dia bikin aturan baru, jangan membunuh. Memang larangannya sama-sama jangan membunuh. Tapi ketika yang satunya diikuti, orang tidak membunuh, bukan ngikut Tuhan, tapi ngikut Paulus. Kenapa? Karena hukum Tuhannya itu dihilangkan dulu, baru dia bikin hukum baru. Berarti ketika orang Kristen tidak membunuh misalnya, maka ketaatannya bukan kepada Tuhan, ketaatannya kepada Paulus. Maka Yesus mengatakan, Yohanes 8:37-44, orang-orang yang ingin Yesus mati adalah anak-anak iblis. Dan mereka anak-anak iblis ini melakukan kehendak bapaknya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Betul. Ketika Yesus dibunuh, maka apa yang terjadi? 13 surat Paulus siap untuk diajarkan ke seluruh manusia. Menjadi pengikut Paulus.
Kasih Kristen itu kasih, membantu orang. Tapi sayangnya bukan yang diajarkan Tuhan. Contoh nih Bang, contoh. Sedikit lagi. Anda coba lihat di dalam Ulangan 13. Ulangan 13. Apa yang ditekankan oleh Tuhan di sana? Jika di tengah-tengahmu ada orang yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain, baik itu anakmu, istrimu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, kerabatmu, bunuhlah, jangan kau merasa sayang pada dia. Tanganmu sendiri yang harus membunuhnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tiba-tiba saja, yang tadinya orang menyembah Tuhannya Yahudi, tiba-tiba mengajak menyembah kepada Yesus? Menurut itu bunuh. Bunuh. Jangan tidak dibunuh kalau kita ikuti itu. Tapi yang melakukannya juga bukan kami, karena Ulangan itu bukan kitab kami. Yang melakukannya adalah orang Yahudi terhadap Kristen. Untung orang Yahudi, untung orang Kristen pintar. Kenapa pintar? Paulus sudah tahu kalau ini kuajarkan ke Yerusalem, maka saya akan dibunuh habis-habisan. Karena itu saya mengajak, karena saya mengajak menyembah kepada selain daripada Tuhannya Yahudi. Maka suratnya untuk di luar. Maka dikatakan Galatia 5, Galatia 1:15, aku diutus untuk non-Yahudi. Aku adalah rasul untuk non-Yahudi. Galatia 2 nomor 5, nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Artinya Paulus ini pengecut juga dia. Harusnya dia mengaku aku diutus untuk kepada seluruh manusia. Ajaranku ini untuk Kristen, untuk Yahudi. Kau sekarang Yahudi, tinggalkan sinagoge, masuk gereja. Tinggalkan sabat, masuk di hari Minggu. Tinggalkan jangan makan babi. Harusnya gitu, tapi pengecutnya dia lari ke Roma, di mana Roma memang pemakan babi, di mana Roma memang ibadah Minggu. Dia lari ke daerah-daerah Kiliki, kemudian pergi di Antioquia, kemudian dia pergi di Yudea, ke Athena. Lah itu memang pemakan babi di situ. Memang orang-orang tidak bersunat di sono. Penyembah dewa-dewa memang di sono. Jadi dia tuh tidak berani untuk masuk ke Yahudi. Begitu dia balik ke Yerusalem, malah bertobat, Bang. Kembali ke agama Yahudi dia. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, malah bertobat dia dari mengajarkan makan babi. Gila gak tuh Paulus? Bertobat dia dari mengajarkan ajaran Kristennya. Ikut pula tuh mempersembahkan dan mentahirkan diri. Alamak, harusnya dia mengamuk di situ. Enggak, Yahudi sana tidak boleh lagi. Yang benar itu adalah Yesus. Sinagoge harus pasang salib di situ besar-besar. Enggak ada lagi sinagoge, enggak ada hari Sabtu. Sekarang hari Minggu, jangan lagi mau diatur tentang hari raya. Tapi faktanya Paulus cari aman. Dia menyurat ke Galatia, dia menyurat ke ke orang-orang Pelemon, ke Timotius. Kenapa enggak nyurat ke rabi-rabi Yahudi ya? Dia ke Roma 1 nomor 7. Dia menyurat ke orang-orang yang ada di Roma. Ya, orang Roma kau ajarin untuk menyembah kepada 3 Tuhan, ya diterimalah. Orang mereka dewanya banyak. Orang Roma diajarkan, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan dan minuman. Jangan lagi mau diatur. Kata orang Roma, emang siapa yang mau diatur? Kita dari dulu ya hantu aja kami makan, kata orang Roma. Makanya ajaran Paulus itu laris manis, malah dijadikan sebagai kitab suci kerajaan. Seperti itu saudaraku, silakan. Makasih Bang Suma. Tidak apa-apa, tadi Bang Suma closing aja tadi. Nanti sudah berat juga ini, udah setengah. Target cuma sampai jam 12 sih, sebenarnya target cuma sampai jam 12. Tapi pas juga lewat sedikit. Bang Suma closing tadi. Ya, Bang Suma makasih banyak waktunya ya. Sama-sama. Iya, oke. Selamat malam sahabatku. Terima kasih. Iya. Malam sahabat malam. Silakan. Nah, ini orang baik beliau ini. Bini juga orang baik, Masya Allah. Aku adalah
rasul yang paling balik di antara seluruh rasul yang ada. Tapi kenapa lu nggak mau jadi rasul untuk Yahudi? Kok jadi rasul hanya untuk non Yahudi mah aku juga bisa. Ale. Halo, semangatkan malam saudara. Oi. Halo, halo. Ya, halo juga, halo. Mana bang? Ya, bentar bang. Iya, Saya buka kameranya. masih ngobrol panjang sama yang sebelumnya. Oke, silakan. Saya nyalain lampu dulu. Oke. Jangan sampai subuh lah, mata aku sakit lagi nih, belum sembuh matanya. Masih perih. Teman-teman yang kirimkan aku ini, makasih ya. Tahu aja lu gue paling suka makan ini. Wah, keren kali. Siapa tadi tuh yang ngirim ya? Ucapan terima kasih kepada siapa ini? Siapa ini pengirimnya? Mas Kurir. Halo bang. Halo juga. Ya, silakan bang, silakan. Perlu bantuan alat untuk membacakannya. Wah, terang kali. Wah, Emira Duku Kupang Timur. Makasih ya atas kirimannya ya. Surabaya ya. Mas Kurir ganteng, jangan dibanting ya. Isinya kue campur santet. Wah. Pecah. Kepalamu lembek ya bang. Mati aja. Bagus juga ini. Kurirnya diancam. Kalau topesnya pecah katanya kepalanya lembek. Makasih teman-teman. Ukhti Emira dimanapun berada, sehat. Anda pun sehat, panjang umur. Silakan bang, tema kita sangat menarik malam ini. Apa buat bangkit Yesus? Silakan. Oke. Ya sebelumnya makasih bang sudah di up. Tadi nungguin sebenarnya, tapi lama banget. Jadi tadi sebenarnya mau keluar, tapi malah diundang lagi. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Untuk tema ini, Yesus bangkit buat apa? Ya kalau dari saya sebagai orang Kristen, Yesus bangkit itu ada beberapa hal bang. Ini ya, bentar saya coba lihat. Iya, kurirnya diancam. Awas kalau topesnya pecah, kepala abang lembek kayak balon katanya. Balon diisi air. Ya takut lah, kurirnya pasti peluk tuh. Dari Jakarta sampai ke Makassar dipeluk terus sama bernapas. Jangan sampai pecah ini. Ayo bang, satu apa? Yang pertama kita catat di sini. Biar nanti kita bisa urai. Oke, yang pertama, Yesus bangkit buat apa? Iya. Yesus bangkit itu ya untuk membuktikan bahwa nubuatan tentang kebangkitannya itu benar-benar terjadi di perjanjian lama. Itu ya, contoh misalnya di Matius 28 ayat 5 sampai 6. Di situ kan dia bilang, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi kebangkitan Yesus ini menunjukkan tentang apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya, atau yang sudah dia katakan sebelumnya, bahwa dia akan bangkit. Lalu yang kedua, ya kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus itu menang atas dosa dan maut. Gitu. Jadi dia benar-benar
membinasakan maut. Yang ketiga, untuk menjamin keselamatan, gitu. Karena kematian Yesus di kayu salib itu sebagai bukti bahwa dia benar-benar menyelamatkan kita dari dosa, gitu. Lalu juga ya sekaligus juga kebangkitannya itu memberikan hidup yang baru buat orang-orang yang ia tebus, gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Oke. Baik, yang pertama terkait dengan Yesus bangkit, buat apa saudara saya memberikan jawaban untuk membuktikan, untuk membuat bukti bahwa kebangkitannya itu untuk membenarkan dan membuktikan nubuat yang ada di perjanjian lama terkait dengan kebangkitannya. Tapi sayangnya Anda baca perjanjian baru. Nah ini yang tadi yang saya tanya nih sama teman kita. Akhirnya dia membawakan Yunus 1. Dia kemudian Yunus 1, selain Yunus 1 dia juga membawa Hosea 6. Ini untuk membuktikan nubuatan tentang kebangkitannya di perjanjian lama itu di mana, Bang? Berbicara perjanjian lama ada kebangkitan dari kubur. Nah, itu nanti coba dibantu saya untuk paham. Terus kemudian untuk menang atas maut, maka dia keluar dari kubur maut. Dia melawan maut. Oke, silakan aja untuk bukti dia mengalahkan maut, dia mati, dia bangkit. Tapi untuk siapa? Untuk dirinya aja kan? Bukan untuk orang Kristen. Kan orang Kristen mati aja, nggak ada yang hidup lagi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Roma 8:10, barang siapa yang pada dirinya ada Yesus, maka tubuhnya memang mati karena dosa. Lah, berarti untuk apa Yesus mati kalau Kristen mati karena dosa? Coba Anda baca tuh Roma 8:10 tuh. Kalau ada Yesus di dalam diri seorang Kristen, tubuh Kristen memang mati karena dosa. Mati karena dosa. Kalau kami di Islam, ilawa antum muslimun, mati karena berserah diri kepada Allah, Muslim. Kalau Kristen mati karena dosa. Mati karena dosa ya neraka, Bang. Berarti Yesus mati dan Kristen mati karena dosa ya neraka. Aku pikir Yesus Kristen mati karena surga atau apa, ini mati karena dosa. Lalu memberi hidup kekal. Enggak ada itu, Bang. Itu hanya ajaran yang muncul belakangan. Kalau di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya, Bang, percaya. Percaya kepada Yesus, bukan bangkit dari kematian, tapi percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, mustahil kita Kristen. Justru karena tidak percaya kepada Yesuslah orang menjadi Kristen seperti hari ini. Kalau saudara percaya Yesus, mustahil jadi Kristen. Pasti jadi Yudaism. Karena Yesus mengatakan ini, Yohanes 12, Yohanes 14 nomor 12. Apa kata Yesus? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Kalau percaya, berarti sujud, ibadah, dia puasa, dia kemudian tidak makan babi, dia sunat, ibadahnya di sinagoge, mandi junub, wudhu sebelum ibadah. Itu kalau percaya kepada Yesus. Nah, Kristen tidak melakukan itu semua, berarti Kristen bukan orang percaya. Yang terakhir, hidup kekal menurut Yesus adalah jika mengenal Yesus sebagai Rasul tok. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 5 nomor 36. Hidup kekal itu adalah
mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, baru memperoleh hidup yang kekal. Terakhir, di dalam Matius 19, apa kata Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala kehendak Bapa. Taurat, lakukan Taurat. Kedua, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Ketiga, baru bisa menjadi pengikutku. Itu fakta. Jadi tidak ada keluar dari kubur hidup kekal. Itu rancangan-rancangan yang disusun-susun oleh orang-orang belakangan demi untuk menjerat saudara-saudara yang lain yang Kristen. Seperti itu, Abang. Silakan. Tadi yang pertama, mohon carikan saya data di dalam Nubuat PL kebangkitan dari kubur. Silakan. Oke. Tadi kan saya sempat bilang ya Bang, kalau buktinya adalah perkataan Yesus sendiri dan juga nubuatannya. Jadi memang ada dua hal. Yang pertama nubuatan dari Perjanjian Lama, yang kedua membuktikan perkataannya sendiri. Karena kan sebelum Yesus disalib itu, dia kan mengatakan bahwa nanti bait Allah ini kan saya hancurkan, lalu akan saya bangun kembali dalam 3 hari. Sebenarnya itu menunjukkan tentang bait yang sempurna, yaitu kebangkitannya sendiri. Gitu. Kalau di Perjanjian Lama, emang tadi saya belum sebutkan ayatnya. Kalau di Perjanjian Lama itu kan sebenarnya nggak jauh beda dengan yang tadi disampaikan sama teman-teman saya sebelumnya, begitu ya, tentang ayat-ayat itu. Cuman mungkin kurang dijelaskan aja, gitu. Ya, yang pertama nubuatan langsung memang seperti di Mazmur 6 ayat 10 dengan di Yesaya. Kalau di Mazmur 6 ayat 10 kan itu tertulis, sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi di sini itu dia sedang menunjukkan bahwa tidak melihat kebinasaan itu menunjukkan tentang Yesus yang tidak akan mati gitu dan akan bangkit lagi nantinya. Kan arahnya ke sana gitu. Lalu juga misalnya kayak di Yesaya, nah coba ini saya bahas ya. Di Yesaya itu yang lebih jelas malah gitu ya. Di Yesaya dia bilang begini. Sebentar. Nah, di Yesaya itu di Yesaya 53 gitu ya. Kalau kita lihat di situ menceritakan tentang hamba yang menderita. Nah, hamba yang menderita ini kan sebenarnya merujuk kepada Kristus begitu. Apa yang dia jelaskan di sana ya? Yang pertama misalnya kalau kita lihat di Yesaya 53 ayat 5, di situ kan dia bilang bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia ini kan pribadi itu yang sebenarnya merujuk kepada Kristus. Pemberontakan kita itu merujuk kepada dosa-dosa kita yang melawan Tuhan. Lalu di situ juga dibilang di ayat 10 sampai 11 tertulis, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ketika di sini dibilang umurnya akan lanjut, ini kan sebenarnya seperti pola ya. Dia menyerahkan diri, mati, lalu dia melihat keturunannya, setelah itu dibilang umurnya akan lanjut. Ini kan menuju kepada kematian, lalu kebangkitan gitu. Karena gimana mungkin orang mati jadi korban, tapi tetap bisa melihat umurnya lanjut, hidup. Artinya kan kebangkitan kembali. Jadi di situ sebenarnya seperti pola. Di ayat 3-nya, kalau misalnya Bang Zuma baca, itu tentang penolakan, lalu ayat 4 dan 5 penderitaan, lalu ayat 8 dan 9 itu kematiannya dia, dan ayat ke-10 dan 11 itu bicara tentang kehidupannya kembali. Jadi di ayat Yesaya 53 ini sebenarnya menggambarkan nubuatan tentang Kristus yang akan menderita di kayu salib dan bangkit. Begitu. Itu Bang Zuma. Iya, baik. Jadi kalau yang pertama tadi
terkait nubuatan PL. Saudara membawa Mazmur. Di dalam Mazmur berapa tadi itu yang disebutkan pertama, Mazmur 6. Kalau Anda membaca Mazmur 6 kan tidak mungkin nubuatan itu cuma satu data, bukan? Tentu kalau perlu satu bab itu berbicara tentang Yesusnya. Nah, coba Anda baca di data nomor 7 atau nomor 8. Yesus di sana disebut bahwa mata Yesus itu mengidap penyakit sakit rabun. Apakah Yesus matanya rabun? Apakah ada informasi kalau itu Yesus memiliki kemudian keadaan di mana matanya rabun? Lalu kemudian ketika Anda mengatakan semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapatkan malu dalam sekejap mata. Kalau saya melihat kebangkitan Yesus itu tidak ngefek kepada musuhnya. Kebangkitan Yesus tidak ngefek kepada orang Roma, pada orang Yunani. Itu nggak ada. Dan itu lagi-lagi mohon maaf, itu tidak berbicara tentang kebangkitan. Apatah lagi Yesaya 53. Yesaya 53 itu tidak ada berbahas tentang kebangkitan. Sedangkan yang kita bahas ini tentang kebangkitan. Bangkit dari kubur. Di Yesaya dari data nomor 1, Yesaya 5, dari 53, dari data 1 sampai 12 tidak ada berbicara tentang keluar dari kubur, itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi memang ya saudara Kristen akan kesulitan. Kenapa? Karena orang-orang tidak ada yang mempelajari adanya Mesias keluar dari kubur, itu nggak ada. Nggak ada. Orang-orang Yahudi secara tradisional tidak ada. Kemudian mereka memahami, para orang Farisi, ahli-ahli kitab Tanakh tidak ada memahami akan ada Mesias keluar dari kubur pada hari ketiga, itu nggak ada. Ini murni adalah klaim dari Kristen luar Yahudi. Bangsa asing yang menggunakan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahlah yang kemudian mengatakan ada di kitab ini, ada di kitab ini. Nggak ada, sama sekali nggak ada berbicara mengenai kebangkitan. Makanya saya katakan murid-murid Yesus kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Harusnya mereka sadar, oh ini sudah menggenapi. Jangankan mengatakan menggenapi, sekedar menunggu kebangkitan Yesus aja itu kagak. Tidak ada murid satupun, ibu kandung tidak menunggu, Maria wanita intim dengan dia tidak menunggu, bapak tirinya kagak, sepupu-sepupunya nggak ada yang menunggu, nggak ada yang menunggu. Yang menunggunya malah orang jahat. Karena Yesus memang menubuatkan bahwa orang jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu untuk tanda untuk angkatan jahat doang. Kebangkitan itu nggak ada dari Tuhan. Untuk orang-orang benar itu nggak ada. Makanya murid-muridnya nggak percaya. Boleh baca Lukas 24 nomor 9, 10, 11. Mereka setelah mendengarkan bahwa kuburan kosong, apa katanya? Omong kosong, itu nggak masuk akal. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan itu, dan tidak ada kemudian mereka membaca kitab-kitab mereka sebelumnya tentang adanya Mesias mati bangkit pada hari ketiga, itu nggak ada. Kalau lahir menderita, yes, Yesus sudah merangkum itu di Matius 23 nomor 1 sampai nomor 39. Itu rangkuman nabi-nabi dan utusan-utusan Tuhan yang disiksa, yang dibunuh, yang disalib, itu di situ diceritakan sama Yesus. Tapi apa endingnya? Keturunan orang yang menyalib tidak akan lolos dari api neraka. Kalau keturunannya masuk neraka, bagaimana Kristen masuk surga? Seperti itu, Bung. Silakan. Oke, baik. Ya inilah mungkin perbedaan pemahamannya ya, Bang. Jadi tadi yang Abang Zuma sampaikan, saya setuju gitu ya, bahwa memang pada saat Yesus disalibkan, murid-muridnya itu meninggalkan dia. Itulah penderitaan yang Yesus alami, yang Kristus alami. Justru itulah yang membuktikan bahwa manusia itu adalah manusia yang berdosa dan butuh penyelamatan. Jadi di sana Kristus sudah membuktikan gitu ya, bahwa di salib itu
dia bukan hanya ditinggalkan oleh bapaknya, karena di sana dia berteriak kan bahwa bapak-bapak mengapa engkau meninggalkan aku. Itu bukti bahwa dia ditinggalkan Bapa, penderitaan dia. Tapi di sisi yang sama, dia juga menderita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Itu bukti dari pengorbanannya dia. Bukan sekedar apa yang dialami di kayu salib, disiksa dan lain sebagainya, tapi secara psikologis dia juga ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Dan itu bukti bahwa Yesus benar-benar menderita sebagai manusia. Gitu. Itulah justru dari sana kita bisa melihat gitu ya, bahwa penebusan yang Yesus lakukan itu benar-benar adalah penebusan yang luar biasa, karena dia mau menderita di sana gitu. Tapi kan pada akhirnya kita bisa melihat gitu ya, bahwa orang-orang yang awalnya meninggalkan dia justru kembali mengabarkan Injil ketika mereka bertemu kembali dengan Kristus gitu. Contoh tadi abang bicara tentang Lukas, tentang Matius, Markus. Itu kan orang-orang yang mungkin meninggalkan dia, tapi pada akhirnya dia kembali lagi untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Nah, di sini sebenarnya ada sesuatu yang agak unik begitu ya. Mungkin orang-orang di luar Kristen akan berpikir gitu ya, oh ya mungkin wajar aja yang menuliskan Injil itu adalah orang-orang yang kenal Yesus. Dia adalah mungkin bukan mantan ya, dia murid-muridnya sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin saja dia menceritakan berita bohong kepada orang-orang di sana lewat Injil-Injil yang dia tulis gitu, karena dia pengikutnya Kristus. Dia nggak mau nubuatannya Yesus atau perkataan Yesus itu seperti kebohongan. Jadi dia tulis, oh Yesus bangkit sesuai dengan perkataan. Tapi kalau kita lihat gitu ya, bahwa murid-murid Yesus sendiri itu semuanya mati dengan mengerikan begitu. Artinya dia mati martir. Kalau misalnya orang menyampaikan suatu berita, tapi yang disampaikan itu adalah untuk dia dapat kekuasaan, dia dapat uang, dia dapat jabatan, ya mungkin masuk akal gitu. Tapi yang murid-muridnya lakukan ketika dia menuliskan Injil tentang kebangkitan Kristus ini adalah dia menggadaikan nyawanya sendiri untuk berita itu. Sehingga dari sini ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang mereka tulis itu pasti adalah berita yang benar tentang kebangkitannya dia. Yang awalnya dia meninggalkan Yesus ketika Yesus mati di kayu salib, tapi terus dia kembali dan mati-matian memberikan nyawanya untuk mati demi berita tentang kebangkitan Kristus itu sendiri. Gitu sih Bang. Jadi ya itu yang buat kami percaya bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Gitu. Iya. Lalu bagaimana dengan ucapan Yesusnya yang mengatakan bahwa sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Itu di mana ayatnya Bang? Yohanes 12:31. Nah, saya coba lihat dulu. Yohanes 12:31. Lagian kalau kita melihat Yohanes 13 itu nomor 31, yang disalib sebenarnya bukan Yesus. Jadi sangat jauh mengharapkan Yesus itu yang bangkit dari kubur. Tapi kalau mohon maaf nih, tapi kalau iblis yang menjanjikan keselamatan kepada penyembahnya, ya saya akui iya. Kalau iblis ya Bang ya. Karena iblis memang Bang, coba ulang Bang. Yesus itu memberikan keselamatan dengan cara percaya kepada dirinya. Orang-orang percaya kepada dirinya kalau dia itu rasul. Sedangkan setelah penyaliban, kepercayaan yang muncul bukan sebagai rasul, sebagai Tuhan. Nah, kira-kira siapa ini yang mau disetarakan dengan Tuhan? Yesus atau iblis? Kan iblis. Kenapa Abang bisa bilang bahwa Yesus itu ketika sebelum disalib menyamakan dirinya dengan rasul? Lah, memang dia rasul. Dia mau dipercaya sebagai rasul. Bahkan syarat orang memperoleh hidup kekal adalah menerimanya sebagai rasul. Itu syaratnya, bukan malah penyaliban. Yesus tidak mempersyaratkan. Di mana ayatnya Bang? Ada nggak? Yohanes 17 nomor 3.
Yohanes 17:3. Nah, itu hidup kekal tuh. Percaya kalau dirinya adalah rasul utusan Tuhan, bisa selamat. Hidup kekal malah. Jadi nggak ada embel-embel disalib. Betul, di sini kan tertulis ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Salahnya di mana, Bang? Ya, mengenal Yesus yang diutus Tuhan sebagai utusan kan dia. Ya, Yesus memang diutus, tapi dia juga adalah Allah. Bagaimana, di mana Yesus mengatakan dia adalah Allah? Dia memang nggak mengatakannya secara eksplisit, tapi kita Berarti bisa Anda melihat- lebih hebat. Berarti saudara lebih hebat dari Yesus kalau gitu. Oke, saya kasih ayatnya ya, Bang. Boleh, Mungkin boleh. memang Yesus nggak mengatakan secara eksplisit bahwa akulah Tuhan gitu. Tapi kita bisa melihat beberapa ayat di mana Yesus menerima penyembahan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Lalu juga dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Lalu ada juga di bagian ayat lain Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada di sana. Artinya di situ kan menunjukkan gitu ya, bahwa Yesus itu kekal, dia sudah ada sejak lama. Lalu dia juga menerima penyembahan yang diberikan oleh orang lain, dan dia juga mengatakan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Artinya dia sama derajat dengan Allah. Bahkan ketika Yesus mengatakan itu, orang-orang Farisi pada saat itu ingin melempari Yesus dengan batu. Kenapa? Karena ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa, atau dia bilang bahwa dia hidupnya sudah lebih lama dibandingkan Abraham, itu kan seperti dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan itu dianggap sebagai penghujatan kepada Tuhan, gitu, pada Allah. Makanya dia mau dilempari dengan batu. Jadi pada saat itu pun sebenarnya konteksnya orang-orang Farisi itu tahu bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan, gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat gitu ya, bahwa Yesus sendiri sebenarnya mengklaim dirinya adalah Tuhan, namun nggak secara eksplisit, begitu. Tapi apakah secara eksplisit Yesus mengatakan dirinya anak manusia? Secara eksplisit Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia. Iya. Sepertinya sih enggak sih ya, Bang. Saya belum baca sih ayatnya sih. Betapa banyak Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Kenapa nggak dipercaya Yesus? Nah, sekarang ketika saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri dengan berbagai macam dalil yang Anda gunakan. Tapi bukankah Yesus sudah merangkum semuanya? Bukan comot-comot data satu, enggak. Tapi Yesus di dalam Yohanes 17:8 mengatakan segala firman, segala ucapan telah aku berikan kepada muridku. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan bahwa semua ucapanku, aku dan Bapa adalah satu, melihat aku sama melihat Bapa, aku ada sebelum Abraham ada. Semua ucapan itu aku telah berikan kepada murid. Apa ending imannya muridnya? Ya percaya kalau Yesus rasul utusan Tuhan. Karena orang Yahudi mau sehebat apapun Yesus, mau sesakti apapun dia, mau luar biasa apapun mujizatnya, ending tertingginya adalah sama seperti Musa, sama seperti nabi-nabi yang lain, sama seperti Salomo, sama seperti Daud. Tidak akan mungkin mereka jatuh cinta kepada Yesus dan mengatakan itu Tuhan, karena mereka sudah kenyang dengan mujizat-mujizat. Mereka kenyang dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kenyang mereka. Tapi kalau orang Yahudi, Roma, orang Yunani yang cikal bakal Kristen ini, Katolik ini, ketika ada manusia tahan peluru, apa yang mereka katakan? Nah, ini anak dewa. Ketika ada orang tidak dimakan senjata tajam, ini anak dewa. Apatah lagi kalau sudah bangkit dari kubur, langsung jadi dewa bagi mereka.
Itu orang Roma, itu orang Yunani, termasuk orang Kristen. Tapi kalau orang Yahudi melihat Yesus jalan di atas air, apa kata mereka? Hantu. Melihat Yesus keluar dari kubur, apa kata mereka? Hantu. Orang Yahudi itu nggak ada yang kayak gitu-gitu, itu udah biasa. Mereka melihat Henok naik ke langit, mereka melihat Elia naik ke langit, itu mah biasa. Melihat orang keluar dari kubur, ya apa sih ini, kata mereka. Tapi kalau orang Roma Yunani melihat orang yang mati keluar dari kubur, oh segera didewakan. Karena mereka nggak datang petunjuk kepada mereka. Musa belah lautan loh, nggak disembah Musa. Ketika mereka minta Musa, minta sama Tuhanmu agar menurunkan makanan dari langit, turun makanan dari langit, nggak dituhankan Musa. Apalagi Yesus hanya modal aku dan Bapa satu, melihat aku melihat Bapa. Itu mah bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau Anda mengatakan muridnya menyembah, Anda keliru. Muridnya menghormat, kagum, takjub kepadanya. Artinya bahwa guru kita yang ditolak oleh orang kebanyakan ini benar-benar adalah Mesias utusan Tuhan. Menghormatlah mereka, proskuneo dalam bahasa Yunani. Sujud, mereka menghormat. Bukan menyembah, bukan menuhankan, enggak. Nah itu kuncinya Yohanes 17:8. Segala firman, bukan cuma comot-comot. Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan. Mereka menerimanya dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya gurunya ini rasul. Kemudian saya ingin meluruskan apa yang Anda bawa tadi di data Yohanes 10 nomor 30 itu. Orang-orang Yahudi ingin melemparinya batu. Hanya gara-gara dia mengatakan aku dan Bapa, aku adalah anak Elohim, aku adalah Elohim. Melempari batu. Tapi kan Yesus klarifikasi. Yesus mengatakan edan lu ye. Nah, kalau Yesus sekarang ada di sini pakai bahasa Betawi begitu. Edan lu ye, bukankah di dalam kitab Taurat ente dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan maka dia adalah Tuhan. Dan ketetapan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Apakah kamu masih mengatakan aku menghujat Allah sebab aku menyampaikan firman Allah? Yesus klarifikasi, hei Musa diutus oleh Elohim menyampaikan firman kepada Fir'aun. Keluaran 7 nomor 1, Musa menjadi Elohim, menjadi Allah untuk Fir'aun. Ya aku juga begitu karena aku menyampaikan firman. Jadi bukan alasan oh dia Tuhan. Masa kesalahpahaman orang Yahudi menyebabkan Anda menuhankan Yesus? Itu cocoknya kepada orang Roma. Bukti, Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 14. Di dalam Kisah Rasul 14, ketika Paulus datang ke orang Roma menganggapnya dewa Hermes. Karena Paulus bermujizat di tengah-tengah mereka lantas datang mempersembahkan lembu. Dewa Zeus, Imam Zeus datang membawa kemudian lembu untuk mempersembahkan kepada dewa Hermes, yaitu Paulus. Tapi Paulus mengatakan apa? Oh bukan aku yang dewanya. Yang dewanya itu namanya Yesus. Makanya laku ajaran Paulus ketika ada Tuhan turun ke bumi, anak dewa turun ke bumi mengosongkan diri. Wah, senang kali orang Roma. Ketika itu ngambil Paulus ajarannya untuk dirangkul. Sebab orang Roma tidak memiliki kitab suci. Maka dengan adanya surah-surah Paulus, maka dilantiklah kitab itu sebagai kitab suci mereka. Tapi orang Yahudi ada nggak nyembah Yesus? Oh enggak. Tuhannya mereka maha suci, maha tinggi. Bukan manusia, bukan anak manusia. Sedangkan Yesus, alamak, diterima sebagai Mesias aja kagak, apalagi diterima jadi Tuhan. Itu bang, silakan. Oke. Ya, saya tertarik dengan jawabannya Bang Zuma tadi yang bicara tentang murid-muridnya. Jawabannya ketika tahu bahwa Yesus bilang bahwa dia dengan Bapa adalah satu lalu ingin dilempar batu,
Lalu murid-muridnya justru seperti menyalahkan Yesus gitu kan. Gitu. Ya, memang pada saat itu konteksnya sebelum Yesus bangkit dari kematiannya di kayu salib, murid-muridnya sampai pada saat itu mereka belum benar-benar memahami tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus bicara A, mereka memahami B. Yesus bicara C, mereka memahami D. Itulah yang sebenarnya terjadi di orang-orang Yahudi sampai saat ini, gitu. Mereka menanti-nantikan Mesias yang akan datang, tapi bukan Kristus, gitu. Karena dalam pandangan mereka pada zaman itu, Mesias yang akan datang itu akan membebaskan mereka dari penjajahan mereka atas Roma, gitu. Tapi Mesias yang akan datang sebenarnya adalah justru membebaskan mereka dari dosa, sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Makanya pada waktu itu murid-muridnya sendiri pun sebenarnya kebingungan gitu ya dengan banyak hal yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Bahkan ketika di bagian yang tadi abang ceritakan, begitu ya. Tapi semua itu pada akhirnya terjawab ketika Yesus sudah bangkit dari kematiannya, begitu. Mereka baru mulai memahami gitu apa yang sedang Yesus kerjakan dan apa tujuan Yesus datang ke dunia ini melalui kematian dan kebangkitan di kayu salib. Gitu. Kita bisa lihat gitu ya di beberapa bagian gitu ya, murid-muridnya akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Contoh misalnya di Yohanes 20 ayat 28. Di situ Thomas mengatakan bahwa ya Tuhanku, ya Allahku gitu. Ketika dia tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu juga kita bisa lihat misalnya di Matius 14 ayat 33, di situ dibilang bahwa sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Lalu baca lagi misalnya di Matius 16 ayat 16. Di situ dibilang juga, Petrus bilang sendiri bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Nanti kita lihat lagi di Yohanes 1, nanti kita lihat lagi sisanya di kitabnya Paulus gitu ya. Mungkin kalau saya ngomong Paulus, nanti Bang Zuma akan tanya tentang Paulus lagi. Kita nanti dipanjang lagi kemana-mana gitu ya. Tapi intinya adalah kita bisa melihat bahwa murid-muridnya pada akhirnya memahami gitu bahwa apa yang Yesus kerjakan, kematian dan kebangkitan di kayu salib itu adalah pekerjaan Mesias yang sesungguhnya, dan mereka menyadari bahwa Yesus adalah Mesias dan Allah itu sendiri. Begitu Bang kalau dari saya. Oke, baik. Jadi kelihatannya Anda lebih pintar dari Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang barusan Anda sebutkan. Terutama ketika Anda mengatakan mereka baru paham setelah bangkit dari kubur. Anda coba baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Apa yang dikatakan di sana? Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan, Elohim membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Ini Elohim membuat dia menjadi Tuhan. Dan dia Tuhan hanya untuk orang jahat, bukan untuk orang-orang yang benar. Karena orang yang benar itu Tuhannya Elohim, bukan Yesus. Yesus itu Tuhan yang dibuat. Nah, ketika saudara mengatakan murid-muridnya mengatakan dia Tuhan, kata Yesus apa sebelum kejadian penyaliban? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang, melakukan mujizat-mujizat, melakukan tanda-tanda dahsyat. Matius 24 nomor 24, dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Petrus menusuk lambungnya, lantas dia mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku, berarti Petrus sudah disesatkan. Masa Tuhan pakai ada lambung? Masa Elohim punya usus? Maksudnya di sana itu kaget. Bukan berarti yang di depannya ini adalah Tuhan pencipta. Dia kaget loh, kok bisa hidup orang ini padahal lambungnya tertusuk. Orang kaget, bukan menganggap dia Tuhan, tapi itu ekspresi. Bagaimana ada misalnya nih Pak Bom naik motor, habis itu digilas sama mobil truk, cepat langsung teriak, ya Allah,
Ya Allahku, masa bom menjadi Tuhan? Itu ekspresi kaget karena ada sesuatu yang luar biasa di sana. Jadi Bung, kalau Anda mengatakan bahwasanya itu bukti-bukti ketuhanan, Yesus memang Tuhan untuk orang jahat. Maka manusia ini apapun kelemahannya tetap Tuhan. Apapun kita uraikan tentang dia adalah manusia, tetap Tuhan bagi penyembahnya. Tetapi yang Tuhan sebenarnya ya pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Tapi tetap saja akan diperjuangkan dia Tuhan itu sendiri, dia Tuhan sendiri. Untuk siapa Yesus ini Tuhan? Ya untuk orang jahat. Masa gara-gara berkata aku dan Bapa satu langsung jadi Tuhan manusia ini? Gampang kali jadi Tuhan. Masa gara-gara ditusuk lambungnya langsung jadi Tuhan anak Maria? Gampang kali jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan bagi orang jahat. Karena memang orang jahat yang menolaknya, orang jahat yang menyalibkan, maka dia dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi bagi orang-orang yang menyalib, yaitu orang-orang Farisi. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspada kepada ragi Farisi. Ini yang ditakutkan Yesus, karena orang Farisi akan menyesatkan banyak orang dengan mengajarkan hukuman yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu menjadikan korban yang mereka salib menjadi Tuhan mereka. Begitu saudaraku. Tadi kita sudah jauh meninggalkan yang pertama, tema kita. Apa fungsi kebangkitan Yesus? Di awal Anda mengatakan untuk menggenapi nubuatan tentang kebangkitan yang ada di PL. Tapi kita belum menemukan nubuat itu. Malah kita lari kepada data-data yang dibangun, yang ditulis, yang dikarang tahun 60-an. 30 tahun setelah Yesus pergi. Baru disusun, oh dia begini, dia dinubuatkan begini, baru disusun berikutnya. Padahal Yesus berpesan dan sudah sangat nyata ajarannya, segala pekerjaan, segala perkataan yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan sebagai Rasul. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan mujizat yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Gak ada yang bisa membuat Yesus itu Tuhan. Pekerjaan yang mana? Semua pekerjaannya membuktikan dia utusan Tuhan. Tidak ada ucapan Yesus yang membuktikan dia Tuhan. Semua ucapannya adalah ucapan utusan Tuhan. Kenapa dia bisa jadi Tuhan hari ini? Ya itu karena untuk orang jahat. Coba Anda lihat, pekerjaan mana yang dilakukan oleh Yesus yang berasal dari dirinya sendiri? Enggak ada. Perkataan mana yang Yesus ucapkan yang berasal dari dirinya sendiri? Enggak ada. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Mujizat, membangkitkan orang mati, apapun itu bukti kalau aku ini Rasul Tuhan. Tapi saudara akan tetap memperjuangkan dia Tuhan. Kenapa? Ya, Anda harus membuat Tuhan tandingan untuk melawan Tuhan yang sesungguhnya. Silakan. Ya, saya jelaskan juga pasti perspektif kita itu beda, Pak. Jadi kayaknya percuma gitu. Karena memang kita pandangannya berbeda, kita punya pemahaman yang berbeda gitu ya. Contoh misalnya tentang dosa aja ya, karena ini kan kebangkitan ini kan bicara tentang dosa pastinya, karena kebangkitan Yesus itu kan untuk menebus dosa. Kalau di pandangan kita orang Kristen, kita memahami bahwa dosa itu adalah maut gitu. Konsekuensi dari dosa adalah kematian, sehingga setiap orang yang berbuat dosa itu harus mati gitu. Tadi sempat saya dengar abang ngobrol dengan orang yang sebelumnya, bicara bahwa ya yang berdosa dia yang harus tanggung konsekuensinya dong, begitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita menggunakan aturan itu, pada akhirnya semua manusia akan binasa. Gak ada satupun manusia yang bisa selamat, karena semua orang berdosa. Bukan hanya dalam perkataan, tindakan, tapi dalam pikiran juga sudah berdosa. Jadi gak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dan pada akhirnya dosa itu
itu hukumannya adalah maut. Mungkin manusia bisa bertobat, tapi pertobatan apa yang benar-benar bisa membersihkan mereka dari dosa? 1 hari aja tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. 1 jam aja tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Di dalam pikiran kita ngelihat sesuatu yang salah, kita ngelihat sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, pikiran kita sudah berdosa. Artinya nggak ada satupun manusia yang bisa terbebas dari dosa. Itu sebabnya karena dosa itu adalah maut, maka konsekuensi dosa itu harus terjadi di dalam hidup manusia. Jadi manusia itu harus dibinasakan semua. Tapi karena Tuhan Allah itu sangat mengasihi manusia, dia nggak mau manusia binasa. Tapi dia juga adalah Allah yang adil. Satu sisi dia adalah Allah yang kasih, tapi satu sisi juga dia adalah Allah yang adil. Sehingga karena keadilannya, maka dosa harus tetap mendapat konsekuensinya. Tapi karena kasihnya kepada manusia, manusia tetap harus diselamatkan. Itu sebabnya harus ada pribadi yang bisa tetap melaksanakan konsekuensi dari dosa itu. Karena pelaksana dosanya adalah manusia, maka yang harus mati juga adalah manusia. Itu sebabnya Yesus Kristus harus menjadi manusia supaya dia setara dengan manusia-manusia yang berdosa. Tapi yang harus dikorbankan ini adalah manusia yang tidak berdosa. Itu sebabnya Yesus sendiri atau Allah itu sendiri yang harus turun mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, supaya semua manusia yang berdosa itu dosanya ditanggungkan kepada Yesus Kristus tadi. Ketika dia mati, ya dia harus bangkit kembali. Itu sebagai bukti bahwa maut telah dikalahkan, penebusannya telah berhasil. Jadi kebangkitan itu seperti tanda bukti bahwa dosanya telah dibayar lunas, hutangnya telah dibayar. Begitu. Itu perspektif kita orang Kristen di dalam memandang tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau misalnya Bang semua pandangannya beda dengan ini, gitu ya, pasti kita nggak akan ketemu, gitu. Saya mau cerita panjang lebar tentang Kristus pun kita nggak akan ketemu. Mungkin itu sih Bang. Karena Ya ini sudah, udah kalau malam, begitu, kayaknya saya nggak bisa panjang-panjang lagi. Tapi terima kasih buat kesempatannya. Gitu sih Bang Suma. Oke. Silakan dengan doktrinnya. Saya tetap pada pendirian saya. Yesus tidak pernah mengajarkan nebus dosa pakai darah manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah mengajarkan nebus dosa pakai darah manusia. Itu nggak ada tuh, nggak ada. Dan tidak pernah ada sejarahnya Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh manusia. Itu hanya konsep dari Barat. Karena nabi-nabi tidak pernah mengajarkan itu. Intinya bahwa ketika Anda menginginkan kematian terhadap Yesus, Anda ada pada barisan iblis. Karena hanya iblis saya menginginkan kematian terhadap orang benar. Lalu ketika Anda menerima dosa Anda ditebus dengan kematian Yesus, itu sendiri, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu, dosa ditebus dengan darah. Yesus mengajarkan bahwasanya apa yang dia lakukan dan dia ajarkan di tengah-tengah kaumnya, itu mengajarkan kaumnya kemudian untuk mentaati perintah Tuhan. Tapi kalau Anda mengatakan tidak ada manusia selamat tanpa harus ada penebusan, ya sayang sekali. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31, nomor 31 sampai 34, apa kata Tuhan? Jangan lagi orang di antara kalian mengajar kenallah Tuhan, sebab baik kecil maupun besar telah mengenal aku, dan aku telah menghapus dosa-dosanya dan tidak lagi mengingat-ingat dosanya. Jadi Yesus mati untuk siapa? Kesiangan dia. Pahlawan kesiangan. Kalau saya ingin mengatakan yang sesungguhnya, sebenarnya yang mengimingi keselamatan Kristen dengan darah Yesus di salib itu bukan Yesus. Karena itu tidak pernah Tuhan sampaikan. Dosamu akan aku tebus dengan darah manusia, itu nggak ada. Tuhan malah marah. Kalau mempertumpahkan darah orang benar itu Tuhan marah. Tapi iblis memutar balik tuh. Menggunakan nama Yesus untuk memperdaya manusia. Supaya apa? Akibatnya coba. Ketika orang menerima ajaran tersebut,
Mereka menduakan Tuhan, bahkan mentigakan dengan Roh Kudus. Mereka melanggar seluruh perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Apalagi mereka bermimpi untuk masuk surga dengan tidak lagi menjalankan perintah-perintah Tuhan. Itu akibatnya sekarang Kristen masuk ke gereja menyembah Yesus. Ada nggak perintah Tuhan nyembah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah Tuhan makan babi? Tak ada. Ada nggak perintah jangan bersunat? Tak ada. Ada nggak perintah ibadah minggu? Tak ada. Ibadah Natalan ada nggak? Nggak ada. Yang dilakukan oleh orang Kristen bukan perintah Tuhan, bukan sabda Yesus. Kenapa mereka merasa bahwa pengikut Yesus? Yaitu tadi, sibilisisis. Orang yang mengikuti Yesus, sunat, ibadah sabat, tidak makan babi, menyembah hanya kepada Elohim, menjalankan semua isi Taurat, itu orang yang mengikuti Yesus. Tapi sekarang ternyata yang disebut mengikuti Yesus adalah yang melanggar seluruh perintah Yesus. Coba, kata Yesus, kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuhku. Sekarang beda. Yang membunuh Yesus itulah keselamatannya. Andai saja Kristen hadir pada saat Yesus masih hidup, bukan tentara Romawi yang membunuh Yesus, tapi Kristen akan berlomba-lomba mengisap darah Yesus, membunuh Yesus, menyalib Yesus. Kenapa? Karena Kristen pingin kali dosanya ditebus. Jadi Kristen dalam hal ini yang menerima salib itu sama seperti, maaf, iblis. Sama-sama mau Yesus mati. Dengan iming-iming apa? Dengan matinya Yesus, kemudian dengan bangkitnya dia, maka kita akan diselamatkan. Inilah Kristen. Mereka ingin bebas makan apapun. Mereka ingin minum apapun. Mereka nggak mau diatur sama Tuhan. Mereka mau bikin aturan sendiri. Tapi mimpi masuk surga. Boro-boro masuk surga, masuk akal aja kagak. Kenapa harus ada Yesus mereka jual untuk dimatikan? Yesus mati untuk membebaskan kita. Karena sebenarnya bukan karena mau menghapus dosa, tapi apa? Ingin melegalkan, ingin kemudian mengiming-imingi orang-orang pengikutnya supaya merasa merdeka melakukan segala apa yang Tuhan larang. Dengan matinya Yesus masih ada nggak perintah Torah dilakukan oleh Kristen? Gak ada. Gak ada lagi. Tapi mereka paling merasa, wow, kami ini anak Tuhan loh. Kami pewaris surga loh. Gimana mau pewaris surga? Yang ada pewaris dosa. Karena salib itu adalah hadiah dari iblis. Bukan Tuhan yang menginginkan penyaliban, tetapi iblis yang menginginkan penyaliban, bukan Tuhan. Iblislah yang berkarya terhadap penyaliban itu. Ketika orang Kristen selamat karena penyaliban, berarti Kristen ini adalah korban dari iblis. Karena hanya iblislah yang mau Yesus disalib. Salib itu simbol kemenangan iblis. Kristen menggantung salib di rumahnya, berarti itu simbol tanda pengikutnya iblis. Kristen bikin tato salib, menggantung di leher salib, di gereja ada salib, berarti Kristen adalah tanda-tanda simbol iblisnya ada pada mereka. Salib itu adalah keinginan setan, bukan keinginan Tuhan. Yohanes 8 nomor 37, Yesus mengatakan apa? Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kamu tidak memperoleh firman di dalam hatimu. Berarti kalau ada orang yang ingin menyalib Yesus, ingin Yesus disalib, tidak ada firman Yesus di dalam dirinya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi yang menginginkan kematian terhadap Yesus hanya iblis. Apakah Bapak Elohim di surga mau Yesus mati? Tidak. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang bersalah, yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tapi Kristen berkhotbah, bunuhlah orang yang benar. Bunuhlah orang yang tidak bersalah.
bersalah. Karena hanya dengan membunuh orang yang bersalah yang tak bercacatlah darah yang tertumpah, kita orang yang bersalah ini bisa dibenarkan. Kan dibalik. Tuhan mengatakan jangan membunuh orang benar, Kristen mengatakan orang benar harus dibunuh. Karena darahnya harus tertumpah. Karena darah orang suci lah yang bisa menebus dosa. Loh, membunuh orang yang tak berdosa justru berdosa. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kalau Kristen beda lagi tuh. Tumpahkan darah orang yang benar. Tumpahkan darah orang yang suci. Sebab hanya dengan persembahan darah yang suci yang tak bernoda yang bisa menghapuskan dosa dunia. Loh, kok balik? Tuhan bilang jangan, Kristen malah bunuh. Jadi andaikan saja saudara bertemu dengan Bang Suma pada saat di depan salibnya Yesus, semua berteriak, jangan disalib, jangan disalib. Anda berteriak, salib segera, salib segera. Kira-kira iblis berdiri di kubu mana? Iblisnya pro kemana ini kira-kira? Ke saya atau ke Anda? Bunuh dong. Kalau nggak bunuh, dosa saya gimana? Aku nggak bisa dong. Aku nggak bisa, dosaku harus ada yang menanggungnya. Bunuh cepat, bunuh cepat. Saya mengatakan tidak. Lantas bilang, jangan. Kalau kau punya dosa, cukup kau bertobat. Bertobatlah kepada Tuhan. Jangan kau bunuh anak orang. Jadi saya menghalangi penyaliban, Anda memuluskan penyaliban. Iblis senang di mana? Ke saya atau ke Anda? Sadarilah itu. Silakan Bung, kalau mau pamit boleh. Lanjut besok. Ya nggak apa-apa. Thank you Bang Suma. Next Oke, nanti saudara, saya thank you. Jawab. Baik. Ya. Oke. Thank you. Bang. Sip. Makasih. Ayo, siapa lagi yang mau teriak? Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Siapa tuh yang mau teriak tuh? Iblis joget di belakangnya. Iya, 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 bom, 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 iya, iya, bom, 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 iya, iya, bom, bom, bom. Iblis masuk ke Yudas. Iblis kemudian merasuki Imam Kayapas sampai dia bernubuat. Akibat nubuatannya membuat kesaksian palsu, menipu muslihat. Datang Kristen, salibkan, salibkan, salibkan. Tanpa darahnya tidak bisa masuk surga. Cepatlah bunuh, cepatlah tombak, cepatlah gantung. Apa nggak sadar sampai situ? Mana ada Tuhan mau menghapus dosa, kok ribet kali? Kalau di Al-Quran kan jelas tuh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau ingin dosamu dihapuskan seluruhnya, jika engkau ingin dicintai pencipta langit dan bumi, salat, puasa, zakat, itu perintahnya. Fattabi'uni, ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kita ikuti, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan. Ini enggak. Salibkan, salibkan, salibkan. Mama mana orang yang mati, ente yang bebas makan babi. Ada-ada aja. Kurang kerjaan. Salibkan, salibkan. Nah, aku yang kau salib, kau yang makan babi, kau yang makan segala-galanya. Kau pula yang mimpi masuk surga. Orang-orang
yang ingin Yesus mati, kata Yesus, itu adalah anak-anak setan. Siapapun yang menginginkan kematian Yesus, dia adalah anak-anak setan. Oh, itu fakta itu real, kata Yesus sendiri tuh. Hai boy, Halo, apa kabar? baik. Sudah bisa sebut Suzuki? Duduki. Apa Kok lagi Suzuki? kau? Ular lari lurus. Begini. Kalau kau ditipu orang, kau lapor polisi nggak? Ditipu orang tergantung. Oh, kalau kau ditipu nggak lapor kau? Hah? Enggak, biasa aja. Emang kau nggak lapor? Enggak, biasa ngapain? Kurang kerjaan aja. Kalau kau ditipu orang, kau lapor nggak polisi? Enggak. Masa gue lapor? Tiap malam saya ditipu di TikTok. Karena orang dibilang ke saya Tuhan, tapi saya nggak lapor. Gagal duit. Misalnya duit kau, uang kau kutipu, uang kau lapor polisi. Ditipu, ini adalah Tuhan, tapi cek ternyata manusia. Aku lapor, biasa aja. Uang kau kutipu, kau lapor polisi enggak? Enggak, kan kemarin kau tipu saya. Enggak ada kau lapor, ada kau ditahan kan enggak? Aduh. Aku mau kasih tahu kau ya. Kalau orang ditipu tuh mestinya penipu tuh harus dihukum loh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah Penipu kepada tuh harus dia. dihukum loh. Enggak usah, doakan aja yang baik. Ngapain? Loh, kalau orang nipu tuh mestinya dihukum. Kayak Enggak dong. Kasihilah musuhmu. Kalau kita ditipu 1 miliar, kasih 3 miliar. Sebaik-baiknya menipu. Sebaik-baiknya menipu. Berarti dia itu raja tipu. Alamak. Dia tuh raja tipu. Sebaik-baiknya tipu gitu loh. Jadi raja tipu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ajalah. Silakan tunjukkan. Ada dalilnya, ada. Nanti setelah itu buktikan tipuannya mana, kan gitu. Ya. Aku nggak tahu, kita buktikan nanti. pokoknya dia bilang sebaik-baiknya tipu. Iya, lihat dulu, buktikan. Ya. Kalau ya, lihat dulu. Ayo. Nanti aku lihat dulu ayatnya. Cari dulu sebentar, lihat dulu. Wa makaru. Wa makarallah. Sebaik-baiknya nipu dia, nah makanya. Jadi dia tukang tipu, kayak gitu loh. Mana yang ditipu siapa? Yang ditipu siapa? Mana Aku nggak buktinya? tahu. Nanti Mana? sebentar aku lihat dulu. Silakan. Wa makaru Adalah. wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin menipu, tapi sesungguhnya Allah membalas tipu daya mereka. Nah, tuh. Sebab Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, itu Apa? jadi dia penipu, raja tukang tipu. Sebaik-baiknya tukang tipu, makanya Mana ada? raja penipu. Waduh. Gitu loh. Kasihan ini orang ini. Ya kan, belum lagi. Apa?
Allah tuh Sekarang raja setan. sekarang coba gini. Bukan, dia raja Sekarang setan lagi. kalau Raja setan dia tuh. kalau Allah kamu tuh. mengatakan itu, coba buktikan kepada saya sekarang hari ini yang penipu siapa? Bukan Allah itu Coba. raja setan lagi dia. Itu raja setan lagi Allah tuh. Tuhanku itu adalah Bukan, pencipta dia setan. itu rajanya setan. Kamu masa kan Dia kata merajai raja segala setan? sesuatu. Dia merajai segala sesuatu. Iya, raja setan. Raja Ya, setan dia itu- sebaik-baiknya penipu lah raja setan. Bodoh. Masa raja? Oke. Sekarang Makanya kita raja setan buktikan. sebaik-baiknya penipu gitu. Sekarang kita buktikan apa yang ditipu Tuhanku terhadapmu. Mana Kasih aku contoh. tahu. Halo. Kau tanya Nabi mula. Kalau saya kan Nabi bisa. Mu- Saya bisa membuktikan tipuan kalian. Loh, Anda kau mengatakan tanya Nabi mula. Maria melahirkan Tuhan. Faktanya yang lahir Kaulah, manusia. terserah kaulah Nabi. Yo, Di itu mana raja tipu raja- itu. Raja setan Raja lagi Nabi tipu itu dia. beda Di mana yang dia raja kenyataan setan, Nabi dari ini? apa yang diajarkan. Ini. Nah, coba nih, coba. Al-Anbiya 82. Maria Al-Anbiya melahirkan 82 apa? tuh. Al-Anbiya Maria 82 melahirkan tuh. apa? Tunggu. Coba. Maria melahirkan apa? Coba Al-Anbiya 82 coba. Al-Anbiya Kamu 82. nggak akan paham itu Al-Quran. Kau nggak ngerti. Sekarang kita kami pembuktian. tunjukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke Alamak. dalam laut. Kalau dalil-dalil Untungnya seperti dia itu mengerjakan banyak di kitabmu. pekerjaan Saya tidak sedang ingin selain main dalil. daripada itu. Coba. Sekarang kau buktikan Adalah kepada kami saya. memelihara. Sekarang kau buktikan kepada saya hari ini Islam yang menipu atau kamu yang penipu Kristen? Pertanyaannya, Maria melahirkan apa? Manusia atau pencipta langit dan bumi? Silakan kau jawab. Silakan. Buka. Mute-nya dibuka. Silakan. Ya enggak. Sekarang kau buktikan di depan saya hari ini Tidak. yang penipu dan penyesat hari ini. Menurutmu yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Yang dilahirkan Tuhan. Penipu. Ini yang Loh, penipu. Kalau enggak percaya, Nyata. Kalau enggak percaya, aku bisa buka. Nah, kau bukti nyata Aku bisa buka itu. Aku bisa buka itu. Aku bisa buktikan. Kalian yang raja penipu. Loh, Gabriel Kalian yang raja Tuhan, nipu. Gabriel. Maria Malaikat melahirkan yang bilang Tuhan, seperti katanya. malaikat. Alamak, menuduh tapi dia yang tersangka. Maria melahirkan manusia apa Tuhan? Jawab. Kehabisan napas teman, tunggu 5 menit lagi baru kedatangan napas. Pusing dia, oleng langsung, oleng. Oleng. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Theos, Tuhannya Karisten, mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya dusta. Dua 1 Samuel 18 nomor 20. 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat Tuhan yang daripada Tuhan berkuasa atas Saul.
1 Samuel 16 nomor 14. Tetapi Tuhan, roh Tuhan telah mundur dan daripada Saul. Roh Tuhan sekarang mengganggu Saul dan roh jahat dari Tuhan merasuki dan menjahati Saul. Jedar. Masih mau ku datang besok. 1 Raja-Raja 22. 1 Raja-Raja 22:23. Ayo. Angkat tangan, dia menyerah, dia menyerah. Atur napas. 1, 2. Atur napas. Atur napas. Karena itu karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut setiap nabi. Pak. Coba nanti diperiksa di rumahnya itu. Periksa bapak itu. Kasihan. Kasihan itu bapak. Jangan sampai lewat jendela maksudku. Halo. Iya, shalom, Bang Juma. Iya, iya bang. Silakan buka kameranya. Ya, bentar Bang ya, bentar ya. Yoi. Shalom. Bentar ya. Iya, silakan. Lama kali apa? Kok susah kali apa? Tap-tap layar teman-teman. Tembuskan 2 miliar, 3 miliar love orange-nya, please. Biar semakin banyak orang yang menyimak dan menyaksikan. Tolong dulu Bang Juma kirim dari sana apa? Undang dulu. Biar bisa apa? Kok bisa susah kali? Karena udah lama enggak apa. Masih ingat kan? Fano kan? Masih ingat Fano kan? Ingat. Oke. Saudaranya Kalpanax kan bang? Waktu kita sama si blokir sama pokoknya kalau dicek nanti ya. Oh, iya. Oke, apa Iya, yang iya. apa malam ini bisa di apa Bang Juma? Itu bang. Aku pengikut Yesus loh. Iya tahu. Yesus bangkit buat apa bang? Bangkit karena Dari kubur. dia mengikuti kehendak Bapa yang di surga, tidak dia mengabaikan perkataan Sang Pencipta. Dibangkitkanlah orang-orang yang benar. Dibuka kameranya dulu abang. Aku silakan. Udah. Betul buka kameranya loh. Belum. Simpan. Ketik simpan. Di sini udah Klik, nampak klik. loh, udah badua kita ini. Klik simpan bang. Udah nampak ini. Jadi saya mau ketik lagi. Klik. Save atau simpan. Iya sudah. Aku kirim lagi ya. Nah. Aku kirim ya. Oke. Boleh. Nah, tuh. Udah? Belum. Hah, Belum ada bang. kalau begitu kan. Serius, nggak bohong aku loh. Demi Tuhan, nggak bohong aku. Udah, ya terima. Di layar saya. Oke. Itu udah dikirim. Ya. Ya, sabar ya. Ini baru ini kayaknya lelet ini. Padahal wifi pula. Ini kadang-kadang apa ini wifi ini ada saja. Kenapa kembali lagi apa dia?
Abang masih ke gereja? Udah enak kali baru, udah lama nih nggak jumpa sama Bang Juma. Sekarang ini jarang aku ke gereja. Kenapa? Karena nggak ada diajarkan Yesus itu. Wah, keren kali, Pak. Dicari. Keren. Nggak ada ajaran ke gereja. Iya, tidak. Nggak ada di Alkitab. Dicari siapa yang apa, tunjukkan sama saya kalau ada. Ya. Tadi udah kebuka, nanti Bang. Tutup lagi. Saya menjadi. Udah kebuka. Iya, itulah. Kenapa bisa begitu, Bang Juma? Ada apa? Tahu jaringan abang kali, jaringan. Wifi kita ya, bukan apa ini. Atau ada apa menombak lagi ini. Dia memang dari Sidehen baru orang biasa itu begitu juga pula aku kalau naik di Komalnya selalu dia apa itu. Tahu lah kan? Tombak. Karena beda dengan yang lain kalau aku bernarasi, ya kan? Nggak bisa kalau apa begini Bang Juma, nggak bisa. Teman-teman minta Bisa, Bang Juma? buka kamera, Bang. Sebentar ya, kita usahakan ya. Aku pengen kali meluruskan yang seluruhnya ya. Jujur, apa yang dikatakan Yesus itu yang kita apa. Itu maksud saya. Jangan kita apa. Bentar ya. Ya Tuhan. Apa ini ya. Coba undang lagi Bang Juma. Kenapa bisa begini? Ya tolonglah. Coba Ya udah, Bang. undang lagi. Udah. Coba. Lebih bagus kalau buka kamera ini sebenarnya biar apa? Karena kita bertanggungjawabkan apa yang kita narasikan kan begitu. Betul. Sebentar Bang ya. Memang kadang-kadang TikTok ini kalau dia telusur, dia periksa yang sesungguhnya. Dia percaya dengan apa? Ya Tuhan. Atau jangan-jangan malam ini nggak diperbolehkan saya apa? Oh. Iya gagal. Bisa? Kenapa bisa begitu? Terbuka di situ. Belum? Oke, udah ya, udah ini. Coba ya, sabar ya. Karena ada sesuatu. Udah? Udah ini ya? Belum. Udah kan? Mas. Belum. Bang cuma ini. Ini loh. Enggak, belum. Serius, Belum Bang ada. Juma? Iya. Sumpah, nggak bohong aku dah. Gak usah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kalau bohong aku ini udah terbuka loh. Enggak ada, abangku. Ya Tuhanku. Entahlah, nggak tahu lah. Jadi sebenarnya aku ini menyampaikan apa yang dikatakan Yesus, iya, tidak. Tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangi. Itu aja. Jadi gimana dong itu, Bang? Orang di gereja gimana nasibnya itu? Itulah orang-orang yang tidak, ini semua di dalam Alkitab kami itu sebenarnya banyak orang gagal paham mengartikan apa yang dikehendaki oleh Yesus atau tujuan perkataan Yesus itu. Itu aja. Begitu ya, Bang ya? Iya. Ada di Alkitab itu karena banyak orang nanti muncul di dunia ini mengaku-ngaku pengikut ajaran Yesus tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kira-kira begitu ya. Harus mengutukkan diri sendiri. Bahkan ke gereja itu nggak ada Yesus mengatakan harus masuk ke gereja, datang ke hari ketujuh, hari Sabat. Ya, Yesus mengatakan kalau kamu menyembah Bapa, kalau berdoa Bapa, ya Bapa, masuk kamu ke kamarmu.
Betul tidak? Bukan konser. Katakan Yesus. Halo, selamat malam. Ibu Jadi Teresia Manik lain Raja. ceritanya kalau si Paulus. Kita sapa dulu. Kenapa Bang. enggak banyak apa? Kenapa enggak dinaikkan banyak? Ibu Teresia. Ya, selamat malam, Bang. Malam juga. Ibu dari Katolik Protestan? Dari Katolik, Bang. Oh, Katolik. Ya, bisa buka kamera Bang, kita diskusi. Tunggu ya, Bang. Bentar. Oke. Suaranya kayak laki-laki ya Ibu ini ya. Ini Bang Vano kok nggak bisa ya Bang ya? Tuh, Itulah dah. aku kirim Ini lagi pada tuh. waktu hari. Oke. Biar saya apa? Belum lagi muncul ya. Memang jujur Bang Juma, karena selama ini ada 2 bulan gak apa ikut aku apa diskusi karena banyak apa kegiatan, tetapi itulah mungkin terpengaruh ya kan? Ada pengaruhnya di sana maksud saya. Ada Bisa pengaruhnya jadi gitu. Bang. Lah terserah Bang Juma lah, kalau begitu begini saya nggak bisa apa, terserah. Aku jujur bukan dalam artinya saya tidak ini, semuanya Nah, itu sudah terbuka. mau mengatakan. Sudah terbuka. Oh, udah. Udah. Oke. Udah. Kita tunggu. Iya, Saudara Teresia, buka kamera silakan. Astri Sorong. Astri Sorong monitor. Ngorok dia. Jadi Bang Vano ini belum percaya Yesus sebagai Tuhan, belum? Yesus itu kan utusan, kan Yesus itu nggak berbohong, nah, kan? Apa yang dia katakan itu benar. Yesus mengaku, aku utusan Bapa. Tertulis Yesus sendiri mengatakan demikian. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi lah, itulah dia. Kalau Tuhan ini siapa saja boleh, ya menurut saya pribadi ya. Tetapi kalau pencipta langit dan bumi bukan. Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Karena mengapa begini contoh ya, sedikit ya, boleh ya, Boleh Bang, boleh. Kita sekarang posisinya sebagai orang tua, betul nggak? Karena kita sudah punya anak. Nah, Betul. saya ini punya orang tua atau tidak? Punya. Nah ini dia. Sekarang Yesus mengakui bapaknya ada. Bukan karena dia dipakai jil jemaat, bapak dia. Maka Yesus itu Bapa pencipta langit dan bumi. Bukan. Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kalian memanggil aku Bapa, oke, silakan aja. Tetapi Bapa itu sesungguhnya pencipta langit dan Jaringan Bang, jaringan. Halo Saudara Paul. Halo. Saudara Paul. Halo. Kameranya, kenapa kameranya Bang?
Ini aku lagi di kebun bang. Malam-malam di kebun maling ayam. Mau panen bang. Kok panen malam-malam? Panen apa? Bekicot. Biasa bang. Kok panen bekicot malam-malam? Iya bang. Alamak. Super Zul, barakallah Bang Zul. Ayo, semangat. Buka kameranya. Halo saudara Teresia. Buka kamera. Jangan kita membuka yang lain. Kamera, buka. Ya bang. Menurut abang siapa yang menciptakan langit dan bumi ini bang? Tuhannya Yesus. Namanya siapa bang? Namanya Yod He Vav He. Oh berarti bukan Allah SWT bang. Kalau kami mengenalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta segala sesuatunya, Ya. termasuk menciptakan Yesus juga yang Anda sembah itu. Oke bang, oke. Jadi bang, abang dengar ini ya. Kalau abang sanggup menunjukkan satu kuasa aja dari Allah SWT yang didasari atas fakta sejarah bangsa mualaf juga malam ini bang. Abang dengar nggak? Paham? Tuhanku menciptakan langit tanpa tiang. Al-Quran surah Luqman ayat 10. Ayat tantang abang, tolong jelaskan, tunjukkan satu kuasa Allah yang Kuasa didasari Allah. atas fakta sejarah. Saya akan Fakta mualaf. sejarah yang mensejarah sampai hari ini langit dikukuhkan, dikokohkan, dikuatkan tanpa tiang. Itu bukti kuasanya Tuhanku sampai hari ini masih terbukti. Sementara Oke, di Bang. Bibelmu dikatakan langit bertiang. Mana yang benar? Tuhanku atau Tuhanmu? Jawab. Ya, di dalam kitabku itu jelas ada sejarah. Sejarah juga mencatat, bukan Sejarah kitab mencatat sendiri. di kitabmu bahwa langit bertiang. Tunjukkan tiang langit. Iya, Ayo. Heeh. Kok iya? Kok iya? Iya bang. Tuhanmu. Karena segala sesuatu bukan klaim sepihak bang, tetapi harus dengan fakta sejarah. Makanya kalau abang sangat menunjukkan Mana kuasa Allah satu saja, Mana sejarahnya? Mana kuasa sejarahnya Allah satu langit saja bertiang? yang tercatat oleh fakta sejarah, saya akan ikuti abang malam ini juga. Saya tantang seluruh umat abang di muka bumi ini, tolong Nggak tunjukkan usah aja terlalu satu. muluk-muluk. Nggak usah muluk-muluk. Sekarang Satu buktikan. aja yang didasari atas fakta sejarah. Ketika Oke? Tuhanmu mengatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tunjukkan tiang langitnya mana? Abang jawab dulu saya. Tunjukkan satu aja yang didasari atas fakta sejarah. Udah. Kamu di sama makan tikus sawah. Aku mau diskusi dengan orang yang berilmu, bukan orang blow on. Kitab yang kau gunakan mengatakan langit bertiang. Tuhanku mengatakan enggak, aku meninggikan langit tanpa tiang. Nah sekarang mana yang betul? Tuhanmu atau Tuhanku? Gitu. Itu bisa bang. Teresia turun. Kita naikkan lagi yang lain. Halo, selamat malam.
Assalamualaikum, saya Muslim bang. Di bawah aja, saya Muslim. Iya bang, iya bang. Saya di bawah. Iya, maaf sudah menaikkan. Oke yuk. Bang Fano, buka mic-nya bang. Shalom semuanya ya. Bagi pengikut Yesus, shalom. Shalom. Shalom semuanya. Jangan nanti curiga kalian karena panjang jenggot saya dan rambut saya ya. Udah saya ikat. Maaf dulu ya. Bukan aku orang jahat atau bandit, bukan begitu ya. Karena ada di Alkitab mengatakan demikian ya. Ini ya. Oke. Ini ya. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bu Karyana. Iya, Bang Fano lah mewakili on cam ya. Oke, Bu Karyana ya saudaraku. Saya tidak bisa apa kalau Ibu Karyana datang di sini satu apa kami. Oke, Mbak Juma. Ya, lanjutlah, ayolah. Karena Bang Fano naik, saya naik. Ayo. Haleluya, haleluya. Gak apa-apa bertiga ya Bang Juma ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Lanjut, Ini kan lanjut. berhubung karena sudah larut, udah pada pakai masker. Sebentar aja Bang Juma. Aku mau tanya tadi ada di roomnya Bal. Iqbal. Iya. Bal anak baik. Temannya Iya, Arif RH. Oh, siap. Pak Fano, ada yang mau disampaikan dulu? Lanjut Bu, keluarga Ibu. Ada yang mau saya tanya Bang Nggak Juma. apa-apa. Ada yang saya mau tanya. Siap. Begini Bang Juma. Kita ini sudah akui ya, oke. Di abad ke-7 yaitu Nabi SAW, Nabi Muhammad menerima langsung wahyu dari Allah ya. Iya. Nah, saya mau tanya, sebelum beliau di abad ke-6, agak suaraku nih. Coba di mute dulu Bang Fano. Enggak jelas, Iya, jelas. gimana, Bu? Mute dulu Bang Fano. Bagaimana Oke. Allah berkomunikasi dengan manusia sebelum atau sesudah, kepada siapa disampaikan Nabi, kelanjutannya sesudah dia atau sebelum dia di abad ke-6, ke-5, ke-4, dan ke-1. Siapa? Karena kan Allah itu kan menyampaikan firman mulai dari, kalau kita di Kristen kan mulai dari zaman Adam. Ya ada urutannya. Ada Iya. zaman Adam, terus dari Adam sampai ke Kain, bunuh Habel, dari Kain ada kebenaran itu, terus ke Nuh, dari Nuh ke Abraham ke Ishak, Yakub, dari Yakub ke Israel, Musa ke Joshua ke Raja Saul, raja pertama ya, Saul ke nabi-nabi. Daud baru lahir Yesus, dari situ dari Yesus lahir, yaitu zaman rasul-rasul, lalu Paulus, dan sampai ada perjalanannya Bang Juma sampai ke depan. Kami ada jelas sampai di zaman William Miller, yaitu Yesus masuk dari bilik suci ke maha suci dan mengadili orang-orang mati. Kami ada gitu. Jadi bagaimana menurut Bang Juma di abad 6, 5, 4, 21, siapa? Allah kepada siapa? Silakan dijawab. Boleh disimpulkan pertanyaannya, Ibu? Ya, kesimpulannya bagaimana Allah berhubungan dengan manusia? Apakah hanya di zamannya Nabi Muhammad, sebelum beliau dan sesudah? Bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia? Silakan. Karena kita, Bapa di sorga tidak pernah berkomunikasi dengan manusia, hanya melalui anaknya, yaitu Yeshua HaMashiach.
Oke. Paham ya, Bang Juma? Silakan. Baik. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan wamakan li basyarin ayyukallimahullah illa wahyu yuha illa wahya aw miwara. Nah, di Al-Quran itu tidak pantas Allah itu berkata langsung kepada manusia kecuali dalam 3 hal. Wahyu, tabir, malaikat. Jadi 3 yang digunakan oleh Allah dalam berbicara kepada para nabi. Nah, termasuk Nabi Muhammad melalui Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Nah, sedangkan kalau berbicara terkait dengan susunan-susunan, Allah berfirman kepada Adam, berfirman lagi kepada ini dan ini, itu di dalam Al-Quran tidak tersusun seperti itu, Ibu. Karena Al-Quran itu memang tidak tersusun seperti cerita di Bible. Kalau di Bible itu kan memang disusun karena kan manusia yang menyusunnya. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran itu diwahyukan berangsur-angsur. Tetapi pada dasarnya semuanya adalah Nabi yang menerima wahyu itu tidak ada yang berbicara berhadapan langsung dengan Tuhan, dengan Allah, nggak ada. Nggak ada. Yesus pun begitu. Yesus tidak pernah berhadapan langsung dengan Bapa. Baca Yohanes 1:51. Langit terbelah, lalu malaikat turun naik untuk kepada siapa? Kepada Yesus. Bahkan malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Nggak ada tuh Yesus bertemu langsung dengan Bapa, nggak ada. Yesus turun dari rahim Maria, keluar, setelah keluar manusia normalnya dia. Ada masa di mana kemudian dia menerima wahyu dan Bapa tidak turun langsung ke dia, enggak, tapi melalui perantaraan para nabi. Nah, kenapa Al-Quran tidak tersusun? Ya karena Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Karena melakukan penelitian, Nabi Muhammad akan menyusun. Oh, Nabi Adam dulu, habis itu Nabi Nuh, habis itu Abraham, habis itu Musa. Enggak, itu disusun itu clipping. Kalau yang namanya firman Tuhan, ya sesuai dengan apa yang Nabi terima, itu yang diterima. Itu yang diterima. Dan Al-Quran tidak pernah kecolongan. Ketika berbicara tentang satu hukum, Al-Quran include hukum itu setelah disempurnakan seluruh Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad. Begitu Ibu Karyana. Jadi di Islam tidak seperti Bible memang. Karena Bible itu kan berita-berita yang dikumpulkan, yang disusun. Sama seperti ketika wartawan mengumpulkan cerita, tidak mungkin yang penghabisan di atas, muka di tengah, klimaksnya paling bawah dan seterusnya, enggak. Tersusun cerita seperti sebuah makalah. Daftar pustaka, habis itu daftar isi, habis itu kata pengantar, habis itu sepatah kata, habis itu masuk isi, terakhir kesimpulan. Itu makalah itu. Itu bukan firman Tuhan. Bagaimana mungkin firman Tuhan mau tersusun rapi seperti itu? Sedangkan kemaslahatan hidup manusia yang misalnya kepada Musa, kan tidak seluruhnya cerita runut dilakukan oleh Musa. Tidak. Bahwa dari A sampai Z kan tidak mungkin. Kecuali kalau itu karangan yang disusun setelahnya, itu bisa jadi. Tapi selama dia firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu wahyu kepada umatnya, kepada nabinya, berdasarkan kebutuhan nabi pada saat itu. Seperti itu, Ibu. Silakan. Halo? Oh, sorry. Maksud saya, Bang Juma, sebelum Nabi Muhammad, bagaimana Allah berkomunikasi kepada manusia? Tolong dijawab. Nah, itu tadi Allah berfirman kepada para nabi, "Wa ma kana lil basyarin ay yukallimahullah illa wahyan aw min wara hijab aw yursila rasula." Jadi tidak pantas bagi Allah berbicara langsung kepada manusia
kecuali dengan 3 hal. Pertama melalui perantara, yaitu wahyu. Yang kedua dari belakang tabir, seperti Nabi Musa. Tuhan berbicara melalui tabir, yaitu di balik pohon, dari pohon maksudnya. Lalu kemudian Tuhan berbicara melalui mengutus para malaikat. Nabi Musa juga dari malaikat, Abraham dari mimpi, perantara, tabir, wahyu dan seterusnya. Enggak ada itu Tuhan turun ke bumi, enggak ada. Enggak ada. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Seperti itu, Ibu. Sebenarnya sampai hari ini Tuhan itu berkomunikasi dengan kita. Sampai hari ini. Karena kalau Tuhan tidak berkomunikasi dengan kita, bagaimana kita hidup? Tuhan menyertai kita sampai detik ini. Al-Quran surah Qaf ayat 16. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Coba. Apa pembuktiannya? Kalau Tuhan tidak komunikasi dengan kita, kalau Tuhan tidak berbicara dengan kita, kalau Tuhan tidak lebih dekat dari kita, lalu siapa yang menjaga kemudian tulang rusuk tidak bertumbuh seperti tumbuhnya rambut? Kita? Bukan. Gigi nggak bertumbuh seperti kuku, kita yang tahan? Bukan. Dialah sang pemilik. Berarti Tuhan memang betul sesuai dengan Al-Quran, bukannya duduk di langit seperti apa yang Anda gambarkan. Tetapi Tuhan itu meliputi segala makhluknya. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Coba kalau Tuhan tidak menjaga alam semesta, jangan alam semesta, kita aja nih. Kalau Tuhan tidak menjaga kita, ya bisa jadi begitu kita bangun tidur, kita mengecil seperti sejengkal begini. Akhirnya kita takut sama anjing. Anjing menjadi binatang besar. Gak berani lagi kita keluar rumah. Karena kambing lebih besar dari kita. Takut kita dimakan sama kambing. Tidur 2 hari lagi, mengecil lagi. Seperti kecoa. Kita takut sama kucing. Sama ayam takut kita dimakan. Tidur lagi 2 hari kemudian, udah seperti semut. Oh bahaya. Nyamuk pun kejar kita jadinya. Cicak kejar kita. Bersyukur Tuhan menjaga kita sehingga kita terlindungi dari sifat-sifat keadaan seperti itu. Makanya kita patut bersyukur setiap saat. Jangan nanti melihat Tuhan baru bertuhan. Wah ini Tuhan saya nih. Ini turun dari gunung nih. Tuhan saya dari mana nih? Oh dia datang dari bait suci. Nah, begitu. Tuhan itu meliputi segala aspek kehidupan kita. Bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Urat leher kita. Itulah Tuhan. Contoh, apakah pernah kita melihat batok kepala paling belakang? Padahal itu adalah kita, itu adalah milik kita? Tidak pernah kita lihat. Coba lihat batok kepala belakang. Gak pernah. Padahal kita bicara dengan batok ini, kita tidur dengan batok ini, kita ngomong dengan batok ini, dan kita tidak sujud kepada Tuhan dengan batok kepala ini. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa kemudian merasakan Tuhan itu ada? Ya ini kita ada. Buktinya kita hidup di bumi. Buktinya kita atur semua. Kita apa? Kita hidup dan bukan kita yang mengatur segala-galanya. Kita minum. Apakah kita yang mengatur cairannya ke sini, cairannya ke sini? Bukan. Kita hanya merasakan mau pipis. Bukti Tuhan itu ada. Kita tidur. Pada saat kita mau buang air besar, buang air kecil, dibangunkan oleh pencipta langit dan bumi. Bangun, lu mau pipis, bangun ke toilet. Masakan kita yang membangunkan diri kita? Bangun, Bang Suma, bangun. Ada apa Bang Suma? Pipis. Yang bukan. Apa kata Tuhan? Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Artinya aku yang menjagamu. Aku yang mengatur sirkulasi dalam dirimu, tubuhmu dan seterusnya. Nah, berbeda dengan ajaran pagan. Mana Tuhanmu? Ada di kuil. Ngapain? Berdiri di sana udah 2 hari nggak goyang-goyang. Itu berhala. Nanti dikatakan ada Tuhan, dipercaya Tuhan kalau ada yang mewakili Tuhan turun ke bumi. Itu berhala itu. Itu Dewa Krishna, Dewa Horus, Zeus, Attis, Orisis. Itu dia. Tapi kalau penyembah yang benar, Tuhan tidak terlihat. Tuhan tak nampak. Yesus katakan itu. Ini Bang Juma, ya kan? Saya kan buat judul bagaimana
ukuran Alkitab yang benar. Nah, ada di Alkitab kami tertulis begini. Pak Vano boleh baca Matius 25 ayat 31. Ya, yang tidak ada dimanapun. Tidak ada dimanapun. Itu Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Kemuliaannya loh. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini masih yang akan datang, Bang Juma. Nubuatan, gak ada di Bible yang lain. Bahkan di Al-Quran ini tidak ada. Itu loh. Gak kedengaran Pak Pano. Pak Pano, mute. Yan, buka dong mute-nya. Mute-nya dibuka Pak Pano. Maksud saya makanya saya tunjukkan buku tadi Matius 25 ayat 31. Itu maksud. Ya. Jadi tidak ada di Bible siapapun yang seperti ini. Ini masa nubuatan, masa yang akan datang, belum pernah terjadi. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh umat Kristen. Begitu Bang Juma. Ya, saya baca ulang. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Berarti Yesus bersama-sama dengan Bapa di surga, Allah Elohim. Itu loh. Lalu 32, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama, ini perumpamaan, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Perumpamaan kambing dan domba itu adalah orang-orang yang percaya adalah domba. Orang-orang yang tidak percaya, yang menghujat-hujat adalah kambing. Itu perumpamaan. Di mana ada seperti ini, Bang Juma? Inilah pengharapan kita. Benar Pak Vano, benar? Ya, sedikit apa boleh Bang Juma ya? Silakan. Boleh. Sedikit saya saya tidak mau membantah atau apa yang dinarasikan Ibu Karyana ini Bang Juma, karena kami ini satu kepercayaan atau satu organisasi. Tanya aja lah dia. Sama-sama Advent. Iya Bang. Tetapi kalau orang lain saya bantah. Tetapi ayolah kiranya Roh Kudus, kiranya Engkau Bapa kirimkan kepada kami masing-masing supaya kami mengerti apa yang kamu hendaki sesungguhnya. Amin. Karena mengapa? Karena aku di mana-mana selalu orang tidak mendengarkan atau mengokekkan. Kenapa? Jujur saja, bagi kita pengikut ajaran Yesus ya khusus ini ya, kalau tidak percaya di mana-mana nanti aku ikut di live, mana tahu memang dulu aku sempat live tapi karena nggak ada kesempatan, sudah lama berapa tahun saya nggak live lagi. Karena mengapa? Karena sibuk aku, karena ada kegiatan yang lain. Maaf 1000 kali maaf. Sepertinya agak campur baur ngomong kita ini, cerita kita ini ya. Tetapi karena ku tengok di dunia ini sangat-sangat jauh beda dengan ajaran Yesus. Satu saja yang saya ambilkan, bukan sama Ibu Karyana ini ya Bang Juma ya. Jangan nanti lemparkan sama Ibu Karyana, dan Ibu Karyana jangan langsung merasa ya. Jangan ya. Oke? Kalau kita berdiskusi lebih bagus pada hari Sabat, sekolah Sabat ya. Di situ kita apa? Sekolah Sabat di situ aja kita. Oke? Ibu Karyana. Nah, jadi Sang Pencipta langit dan bumi mengatakan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia.
Nah, ini harus kita simak baik-baik. Pernah saya katakan berapa kali saya katakan atau saya tanyakan kepada yang mengaku-ngaku pengikut ajaran Yesus. Yesus itu berbohong enggak? Tidak. Kalau tidak, oke, deal. Oke, sepakat di situ. Yesus mengatakan, aku diutus Bapa itu. Tidak lebih besar aku daripada dia. Yang mana kita dengarkan? Perkataan dunia atau perkataan Yesus sendiri? Bukan sama Ibu Karyana ini ya. Jangan lempar nanti Bang Jumaya. Ya. Kepada yang mengaku-ngaku pengikut ajaran Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan demikian. Maka saya, apa yang disampaikan Yesus, yang dinarasikan Yesus, saya jempol dan iakan itu. Kenapa? Ada sebenarnya tadi bukan ini yang saya tanyakan. Ada satu, karena di mana-mana aku ikut Komal selalu dibantah dan cepat-cepat ditendang saya. Pertanyaan saya ini sebenarnya tadi beda sebenarnya, tapi oleh karena sudah bertanya demikian duluankan ini, makanya saya katakan sebenarnya Yesus itu kemuliaan ini kalau apa sedikit menurut saya pribadi ya, karena pemberian Bapa Sang Pencipta lain kepada dia, maka orang di dunia ini hanya Yesus yang lebih tinggi. Maka kemuliaan itu orang-orang di dunia ini maksudnya didengarkan apa yang dinarasikan Yesus atau disampaikan Yesus. Seperti di Matius 7 ayat 21. Banyak sekali orang nanti mengatakan Tuhan, Tuhan. Oke ya? Tapi Yesus mengatakan apa? Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Kepada Bapak. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapaknya? Satu. Makanya masuk aku Advent ini. Jujur. Saya sudah tahu memang kalau ada ortodoks masuk aku ortodoks, karena nggak ada di lokasi sekitar lokasi saya, maka saya apa ya. Tetapi apa kehendak Bapaknya? Satu, ya ini ya gak usah ke kamera dulu Ibu Karyana. Aduh, inilah tunggu aku jadi Buddha, jadi Duda ya. Udah. Jadi yang saya sampaikan bukan dalam artinya mengarang atau menambahkan, hanya mengingatkan kalau memang betul perkataan Yesus Tuhan, bukan pencipta langit dan bumi ya, yang harus dia apa itu ya, mengerti kita. Macam mana Tuhan itu sebenarnya. Tuhan ini dulu kalau bahasa sekarang ya Tuhan sebenarnya ya Tuhan. Oke ya. Jadi oleh karena itu ayolah kita bahu-membahu bergandengan tangan melakukan kehendak Bapa itulah. Jangan nanti dicampur baur dengan ajaran-ajaran atau pendapat orang-orang yang gagal paham dengan isi Alkitab ini. Saya katakan itu ya, tegas. Kenapa? Karena Yesus tidak mengatakan, aku datang, coba dibaca Matius 5 ayat 17 sampai 19. Apa dikatakan di sana? Aku datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, bayangkan itu, lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak boleh diabaikan sebelum semuanya terjadi. Disampaikan kepada Yesaya itu, nanti ada di buku Yesaya itu kalau apa ya. Makanya takut sekali aku kalau ada sekarang orang khotbah tidak sesuai dengan apa dikatakan juru selamat kita itu. Jujur
ketika kamu berdoa, masuklah kamu ke dalam kamarmu. Nah, itu yang dikatakan Yesus, tertulis. Jadi bukan dalam artinya saya tidak setuju ke gereja. Bukan begitu ya, bukan begitu ya. Ingat, jangan nanti begini pembicaraan saya ini langsung disimpulkan, bukan ya. Tetapi sah-sah saja di dunia ini. Tetapi yang kita cari tahu yang sesungguhnya, apakah betul begitu yang dihendaki Bapa Sang Pencipta langit dan bumi? Terus hari Sabat, apa yang boleh kita, yang bisa kita kerjakan dan yang harus kita kerjakan pada hari Sabat? Ini harus dulu. Banyak orang, maaf ya, bukan saya mengada-ngada atau apa, karena ada dalilnya. Ya, semua itu apa yang saya narasikan atau saya sampaikan sebelum tahun sebelumnya. Kira-kira menurut kalau diingat Bang Juma, tahun berapa kita mulai ini Bang Juma? Tahun 2000 berapa kita? 4. Kalau nggak salah 2004 nggak? Ya, sebelumnya itu lagi ya. Jadi karena aku udah lama ikut-ikut apa ini, karena banyak kegiatan saya, makanya banyak tahulah Bang Juma kan, banyak kali peraturan sama TikTok ini, kalau tidak aktif kita setiap hari ya kena apa kita ya kan? Kan betul kan? Nah, apalagi kalau 1 minggu ya kan? Nah, oleh karena itu kesimpulan nih yang saya sampaikan pada malam hari ini, ayolah kita melakukan seperti yang disampaikan Yesus, karena Yesus itu tidak berbohong, jujur ya, itu aja. Selain itu siapapun mengatakan begini begono, jangan, karena inilah yang kita ambil satu sebagai pegangan kita, dan supaya nanti wati-wati kita ketika nanti muncul orang-orang ini ya. Yesus mengatakan di Matius 24 ayat 23 dan 24 ya. Itu aja. Kalau aku makanya nggak mau menyindir orang lain. Begitu Ibu Karyana. Aku orangnya begitu. Abang Juma ini udah tahu dari awal aku. Betul Bang Juma? Bahkan betul. Abang Juma ini si blokir, siapa lagi baru siapa ini? Lupa aku ya. Itulah duluan apa kami. Si Dehen lagi ya. Si Bang Nabirong, nah dulu ya. Tetapi aku sampaikan apa yang tertulis. Saya tidak mau menama-namakan. Bagi orang yang mengerti, ya silakan. Bagi orang yang percaya dengan apa yang saya katakan, ya saya sampaikan, saya ingatkan. Yang saya ingatkan, bukannya pendapat saya ini, ya silakan. Karena aku ini hanya mengingatkan kembali, bukan memaksa ya. Makanya orang dulu waktu aku masuk ke sekte-sekte yang lain, mau ke GKI lah, kalau di bahasa Batak dia BNKP, kalau sama orang Nias dia BNKP. Kenapa enggak kamu bawa jemaat? Ya untuk apa saya bawa kalau begini? Sama seperti tertulis di Matius berapa ini ya, 23 kalau nggak salah ayat 15 ya. Ketika saya masukkan bawa mereka ke sana nanti, seakan-akan saya jadikan mereka anak neraka, 2 kali lebih jahat daripada saya. Kenapa? Karena beda pendapat, beda ajaran. Ya. Karena beda. Kalau saya ini Bu Karyana, jujur ya Bu Karyana ya, kalau masuk aku ke gereja itu, saya tidak mau memakai sandal loh.
Bahkan saya ini dibilang, itu Ustadz itu. Sorry. Karena mengapa? Karena ada tertulis di Alkitab, menguduskan diri harus panjang rambut dan panjang jenggot. Dan berpuasa itu harus tahu macam Nggak mana terbalik itu. cara berpuasa. Terbalik. Laki-laki yang memanjangkan rambut adalah menghina dirinya. Perempuan yang memendekkan rambut terbalik. Jangan ajaran Paulus, jangan ajaran Paulus itu, makanya jangan disuruh ke sana, kita bukan. Kalau di sana nanti Sebelah sama Dehe ini, Bang Pano. jangan. Pak Dehe itu masih jauh dari, baru berapa tahun ini dia muncul itu, betul? Boleh Bang Juma? aku lanjutkan, Pak Pano, Bang Juma. Aku lanjutkan sesuai dengan konteks Yesus bangkit buat apa, ya kan? Nah, tadi di Matius 25 ayat 31 udah kita baca ya. Anak manusia datang dalam kemuliaannya bersama malaikat-malaikat, ya kan? Dan disitulah dipisahkan kambing dan domba. Nah, untuk apa Yesus datang dan bangkit? Lanjut di bawah ada, Bang Juma. Ini 33. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kiri. Kiri itu pertanda orang jahat ya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya. Raja itu melambangkan Yesus ya. Di sebelah kanannya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Agak ditutup dulu Pak Pano sedikit. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 35. Ini sebenarnya pernyataan-pernyataan anak Bapa yaitu Yesus. Ini tentang curhat dia bahwa ini yang dialaminya, untuk apa dia datang ke bumi ini. Ya. 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ini kepada domba ini. Perkataan ini. Sambungannya. 36. Ketika aku tidak berpakaian, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab kepadanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar? Dan kami bingung kan? Maksudnya apa ini lapar? Kami memberi engkau makan, atau haus, kami memberi engkau minum. Nggak mengerti perkataannya. 38. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, kami memberi engkau tumpangan. Atau tidak berpakaian, kami memberi engkau pakaian. 39. Bila mana kami melihat engkau sakit dan penjara, kami mengunjungi engkau. Nah, dan raja itu menjawab, Yesus menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara. Mana nih kok apa nih? Ini yang paling penting Bang Juma sama Pak Pano. Yang 40. Dan raja itu, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Yang paling hina siapa? Karyana, ya, Pano, termasuk Bang Juma juga lah. Kalau Bang Juma mau ikut Tuhan Yesus ya. Nah, dikatakan ini, yang kamu lakukan salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya padaku. Kalau kita ternyata, kalau saya menyakiti orang yang meninggikan Tuhan, anak manusia itu, ya sama saya juga berarti menghina Tuhan itu sendiri. Itu maksudnya ya. 41. Dan ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Ini sebelah kirinya ya. Tadi di kanannya udah dikatakan, hai kamu orang yang terkutuk, enyahlah dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yaitu sepertiga malaikat dari sorga yang dibuang beserta iblis. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku tidak berpakaian, kamu tidak memberi aku pakaian.
berpakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawatku. Lalu mereka pun menjawab dan katanya, Tuhan, bila mana engkau melihat? Dia nggak ngerti manusia ini. Kapan engkau lapar? Katanya. Kapan kamu nggak berpakaian? Lalu 45, maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk. Itu yang dikatakan. Jadi jangan Pak Pano antipati dengan Paulus. Ya kan? Jika kamu menghina Paulus, sama dengan menghina aku. Itu maksudnya. Dan mereka ini akan masuk ke... Ini satu lagi. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, yaitu neraka. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Untuk itulah Yesus datang sesuai dengan konteks Bang Juma. Silakan. Oke, sedikit ya Bang Juma izin dulu Bang Juma ya. Oke ya. Begini, sebenarnya udah dari sebelumnya Ibu Karyana saya tidak mau debat atau membantah apa yang dinarasikan Ibu Karyana ini, karena kami ini jujur, kami advocate. Tidak boleh kami apa. Kalau kami diskusi lebih bagus sekolah hari Sabat saja. Kami udah biar di situ kami apa. Jadi begini, pemahaman dengan pengikut kami, bukan sama Ibu Karyana ini ya. Ma Ibu Karyana ya. Ya lama aku duda. Oke, jangan mengambil ini canda ini lawan. Oke. Jadi begini Bang Juma, Yesus ketika dia menyampaikan atau berkata-kata, dia melalui perumpamaan atau kiasan. Oke ya? Ini semua sebenarnya adalah perumpamaan. Oke ya? Dari mana saya ambil dulu? Dari Matius 13 ayat 10 sampai Matius 13 ayat 10 sampai 13 ya, saya bacakan ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, di sini ya, tahu kita Yesus itu tidak pernah dia mengatakan seperti atau dia menyampaikan seperti perkataan kita sekarang ya. Yesus itu kalau ngomong dia melalui perumpamaan, kiasan ya. Oke. Ayat 11, Yesus jawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. 12, karena siapa yang punya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Oleh karena itu, yang saya ingatkan kepada kita kembali di sini adalah Yesus ini sebenarnya tidak berbohong. Hanya itu saja kepada penonton di bawah ya. Kalau kami ini di atas sini sudah pada mengerti itu ya. Tetapi apa yang dikatakan Yesus iya tidak ya udah itu aja. Gak usah kita apa. Karena sama seperti kita ini sekarang ini muncullah. Inilah rasul-rasul palsu. Kalau ketika kita menyimpang dari ajaran Yesus, maka itulah dia.
Karena sudah tertulis di Matius 7 ayat 15 dan Matius 7 ayat 21 ayat sampai 23. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan, karena kalau sama Ibu Karyana ini aku Bang Juma penonton, maaf dulu ya, tidak bisa saya apa lain di komal-komal yang lain. Ibu Karyana sudah saya ada di sini. Oke. Baik. Jadi terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Karyana tadi, Yesus datang sebagai hakim, itu kami pun mengimaninya. Nanti di padang mahsyar Yesus itu, atau dalam pandangan Islam, Nabi Isa itu akan ditanya, "Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku?" Karena di depan Nabi Isa itu nanti ada ya dua kelompok itu tadi. Orang yang mengikuti dia dan orang yang benar-benar mengikuti dia, dan orang-orang yang mengira telah mengikuti dia padahal tidak mengikuti dia. Ada dua kelompok. Jadi kalau Ibu Karyana tadi menyebutkan ada domba, ada kambing, Kristen dan Yahudi kan tidak mungkin disebut domba. Salah satunya pasti beda. Kalau dikatakan perumpamaan domba dan kambing, berarti Kristen dan Yahudi. Itu dulu. Karena Yesus memiliki dua golongan pengikut. Yang pertama adalah pengikut orang-orang yang memusuhi para penyalib. Yang kedua adalah kelompok yang menjadikan para penyalibnya adalah pahlawan. Jadi kalau Anda membaca perumpamaan Matius 25 tadi itu, aku telanjang, aku haus, aku sakit. Hari ini hanya Islam yang bisa mengobati luka daripada Yesus. Pada saat orang Yahudi meludahi, menampar, menonjok, hanya Islam yang datang membersihkan itu semua. Orang Kristen sampai hari ini, apa yang dilakukan oleh para pembenci Yesus masih diabadikan. Terbukti salib masih mereka agung-agungkan. Bahkan dijadikan sebagai simbol keselamatan salib itu. Padahal Yesus tersakiti dengan salib. Tetapi orang Kristen malah tidak menyembuhkan luka Yesus, malah setiap hari mengagungkan kemudian kejadian-kejadian yang menistakan dan menyakiti hatinya. Itu harus dicatat tuh. Jadi Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam adalah Nabi suci yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Setelah upaya demi upaya dilakukan kaumnya untuk membinasakan dia, pencipta langit dan bumi, mengangkatnya ke langit. Lalu muncullah golongan Kristen yang menulis hasil penelitian, penyelidikan mereka, lalu mereka susun terkait dengan kesaksian, upaya-upaya para penulis untuk mengumpulkan cerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang dituliskan dalam bahasa Yunani yang mereka sebutkan dengan Perjanjian Baru. Allah bertanya, "Wahai Isa, apakah ente yang mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu? Padahal aku mengutusmu untuk mengajak mereka agar mereka menyembah hanya kepadaku dan menerimamu sebagai utusan." Tidak ya Rob. Kata beliau, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa." Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan darimu untuk ku sampaikan kepada kaumku Bani Israel. Itu jelas. Nah, mari kita lihat rekaman jejaknya apakah ada di dalam Bible. Ada. Di mana itu tertulis? Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Apa kata Yesus di sana? Izinkan saya baca. "Barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, melainkan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya,
aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan adalah apa yang kuperintahkan adalah apa yang aku sampaikan, sebagaimana apa yang difirmankan Bapa kepadaku. Jadi yang menjadi hakim itu adalah Bapa. Pandangan Islam adalah Allah. Ketika Isa alaihissalam dikatakan, aku tidak pernah mengatakan itu. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Aku ketika bersama dengan mereka tidak pernah aku mengatakan sesuatu yang mereka katakan. Sekiranya aku pernah mengajarkan bahwa sembahlah aku, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku ya Allah, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Sungguh engkau lah yang mengetahui apa yang gaib. Maqultulahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Tadi sudah disampaikan Yohanes 12. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu wa anta ala kulli syai'in syahida. Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Aku tahu, kata Yesus. Aku tahu bahwa firman-Nya adalah hidup yang kekal, sehingga yang aku sampaikan adalah sebagaimana apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu bukan hakim. Yesus itu diberi kemudian kuasa menghakimi karena dia anak manusia. Maka dia akan menghakimi berdasarkan apa yang didengarkan dari Tuhan. Dulu aku ketika datang, aku menyampaikan sembah Elohim. Jangan sembah aku. Kenapa hari ini kau sembah aku? Aku udah pernah mengajarkan hidup kekal itu adalah lakukan segala kehendak Elohim. Kenapa kau lakukan kehendak Paulus? Aku udah bilang samamu, dengarkan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Kenapa kau mendengarkan Paulus? Maka kambing enyah jauh-jauh. Aku hanyalah gembala buat domba. Itu fakta, itu real berdasarkan Al-Quran dan jejak apa yang muncul kemudian di Yohanes 12. Silakan. Ya, oke. Saya akui Bang Juma. Saya akui yang Bang Juma katakan Allah atau Elohim sebagai hakim. Dan Yesus pembela perkara. Dialah pembela, darahku untuknya. Begitu. Nah, untuk ini satu perikop lagi yang saya mau jelaskan, Bang Juma. Yang Bang Juma katakan tadi, dipisahkan kambing dan domba. Kambing dan domba itu juga mengumpamakan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh yang tertulis di Matius 25. Nah, gadis bijaksana itu seperti apa dan gadis bijaksana bodoh? Itu sama dengan juga kambing dan domba. Kita baca ya. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya kan? Ini perumpamaan. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ini harus kita bedakan siapa 5 bodoh dan bijaksana ini. Ini tidak ada di orang kafir. Ini ada di dalam tubuh Kristus yang membelot. Itu yang tidak mengerti. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Apa minyak itu? Yaitu kebenaran. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yang bijaksana membawa
tambahan, yaitu kebenaran tambahan. 5. Tetapi mereka mempelai itu lama tidak datang dan juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Sama-sama tidur, sama-sama lalai, sama-sama berdosa, sama-sama menghujat. Sama. Yang 10 ini. Waktu tengah malam terdengarlah seorang berseru, mempelai datang. Artinya dunia kiamat, Tuhan datang. Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Siap-siap. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami mau hampir padam. Dia nggak bawa. Dia nggak punya pedoman, nggak kuat imannya karena beleng-beleng. Nah, 9. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, oh no, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual dan membeli di situ. Nah, ketika orang mencari kebenaran tidak ada lagi, udah tertutup pintu kasihan. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi dan membelinya, datanglah mempelai itu. Mereka telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dan dia ke ruangan perjamuan perkawinan, lalu pintu ditutup. Pintu kasihan Tuhan tutup. Ketika kita mau mencari lagi, tidak ada. Sudah termeterai. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah pintu untuk kami. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai ketinggalan kita ya. 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Tuhan datang. Gitu Bang Juma. Jadi memang kita itu harus punya minyak tambahan, kebenaran tambahan. Apa itu? Ya mempelajari wahyu. Ada nabi yang bisa menjelaskan itu. Oke, Pak Fano pasti mengerti. Terima kasih Bang Juma. Saya Makasih Bu. boleh ditanggapi sedikit. Saya nanti akan turun dalam dekat ini. Silakan. Baik. Jadi kalau kami di dalam kehidupan kami sebagai seorang muslim, Al-Quran mengajarkan kepada kami bahwa neraka itu akan dipenuhi oleh golongan setan dan juga manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, karena mereka punya hati tetapi kemudian mereka tidak menggunakan hati itu untuk melihat kebenaran. Walahum a'yun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi mereka tidak melihat kebenaran yang ada dengan matanya, dan juga punya telinga tapi tidak kemudian menggunakan telinga itu. Nyata bagi kami kok seperti yang disampaikan oleh saudara Pano tadi, Yesus itu bukan pembohong. Yesus itu adalah penyampai firman Tuhan. Jadi orang-orang yang digolongkan kepada orang yang punya mata tapi tidak melihat, menggolongkan punya kuping tidak mendengarkan, adalah orang yang selalu membantah ajaran para nabi, termasuk membantah ajaran Yesus. Yesus mengatakan utusan, hidup kekal, menerima dia utusan. Tapi ya selalu diimingi keselamatan itu harus begini, harus begono, harus begini. Karena kenapa? Udah bercampur aduk antara ajaran nabi dengan ajaran penyesat. Nabi yang tadi jadi utus untuk menyelamatkan manusia dengan cara mempraktekkan cara-cara hidup yang benar, malah dia yang dituhankan. Padahal jelas dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, tapi faktanya justru dijadikan sebagai Bapa itu sendiri, padahal dia adalah jalan. Makanya Al-Quran mengatakan ketika beliau itu ditolak dan ditolak, pada kedatangannya yang kedua kali nanti, wa im min ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada satupun manusia ahli kitab atau orang-orang zalim di antara mereka yang tidak akan beriman kepada nabi yang lahir tanpa ayat tersebut. Setelah ia datang baru mereka bersungut-sungut, oh ternyata kamu rupa-rupanya cuman rasul, ternyata kamu bukan Tuhan lah, kan udah kuajarkan waktu itu. Makanya mohon maaf,
Ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin, ternyata betul. Matius 7 22 23 mengusir. Yesus mengusir. Ketika orang itu datang bersungut-sungut, kami domba loh, maaf aku tidak mengenal kalian. Kami domba, bukan, aku tidak mengenal kalian. Kalau dombaku mendengarkan aku, mendengar suaraku, mengikuti aku menyembah Elohim, dia menyembah Elohim, bukan menyembah yang lain. Itu dombaku. Kalian siapa? Kami juga domba kamu. Terus kau nyembahnya ke aku? Nyah, aku tidak mengenal kalian. Apa yang diterangkan Al-Quran? Pada hari ketika manusia dikumpulkan nanti, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan mengingkari penyembahan mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka berikan kepadanya akan diingkari oleh mereka. Disebabkan apa itu? Karena mereka menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Jadi saudara Kristen saya ini, kalau saya menilai dalam perspektif perbandingan agama, Kristen terlalu offside, terlalu mencintai Yesus berlebihan. Yang tadinya utusan Tuhan dinaikkan derajatnya menjadi Tuhan, padahal Yesus cuma ingin dikenal sebagai utusan, sebagaimana ajarannya. Malah Yesus sudah bersaksi, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, Yohanes 5:36, bahwa apa itu? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Tapi di antara Yesus dan manusia lainnya ada sibilisis yang memang bertujuan untuk memalingkan manusia dari menyembah Tuhan menuju kepada menyembah ciptaan Tuhan. Dan iblis berhasil. Padahal simple. Kalau Yesus ditanya, hidup kekal itu menyembah siapa? Menyembah dirimu atau menyembah Elohim? Ya menyembah Elohim lah. Terus aku ngapain kepadamu? Kamu kepadaku cukup kau tunduk bahwa aku ini adalah rasul utusan Elohim itu. Selesai perkara. Selesai perkara. Tetapi ya itu lagi, saudara kami Kristen pasti akan mengatakan, Bang Juma, seandainya Yesus tidak turun ke bumi, bagaimana dunia kita ini? Yesus turun ke bumi sebagai nabi, sebagai rasul untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Itu Kalau aja. tidak turun, bagaimana nasib bumi kita ini? Maksudnya? Kalau Yesus tidak menjelma, kalau firman Allah tidak menjelma menjadi manusia dan tidak datang ke bumi ini, bagaimana gambaran Bang Juma bumi kita ini? Ya, aman-aman, justru aman kalau nggak ada Kristen. Loh, apa efeknya ke dunia? Sabar bang Pano. Apa efeknya Yesus turun ke bumi coba? Efeknya Yesus turun ke bumi melahirkan manusia separuh menyembah kepada bukan Tuhan dalam nama Tuhan. Ayo, apa efeknya? Sebelum Yesus turun, tidak ada manusia menyembah kepada manusia, nggak ada. Menurut Pak Fano, kalau Yesus tidak datang ke bumi, bagaimana bumi kita ini nasibnya? Ya, aman. Yesus tidak melakukan perbaikan apa-apa, nggak ada. Kalau Yesus, kalau tidak datang dia mungkin kacau balau, ya kan? Tetapi tunggu dulu, belum selesai atau sampai di situ aja. Ya nggak ada ukuran, nggak ada patokan. Jadi Musa sudah cukup. Dia gagal, Musa gagal memukul batu. Apalagi Yesus. Keberhasilan Yesus apa? Apa keberhasilan Yesus? Nggak ada. Malah dengan dia disalib melahirkan peralihan orang Roma Yunani yang tadi menyembah kepada dewa-dewa menuju menyembah kepada Yesus dan mencipta Tuhan Yahudi yang turun dari bumi. Yang paling yang mengutusnya, membangkitkannya, itu yang paling. Oh enggak. Elohim yang mengutusnya, membangkitkannya dari maut. Untuk apa dia bangkit dari maut? Sudah menang. Menang apa? Ya, karena dia sempurna, tidak ada di dalam dosa. Apa itu? Nggak ada.
Itu cuman jualan orang barat. Itu jualan orang barat, itu Berarti nggak ada. Bang Juma, berarti Elohim salah pilih orang. Elohim salah menciptakan, salah mengutus. Kalian yang salah konsep. Tuhan menciptakan Yesus untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Musa. Berarti Bang Juma menyalahkan Elohim. Loh, Begini sedikit, bisa Pak emang Juma. kapan? Salah utus. Saya bawa dalil ini ya. Diutus untuk Yesus kembalikan ajaran Musa, bukan menjadi Tuhan. Besoklah kita sambung Bang Juma. Udah pagi, besoklah kita sambung. Oke, udah 1:30. Oke. Aku besok ada kerja. Ibu Karyana, sebelum turun, bila seandainya ada yang tidak cocok atau tidak sependapat dengan aku, ya DM aja nanti. Oke. Aja. Ya, oke. Thank you. Makasih Bu. Oke, selamat malam Bang Juma. Thank you. Malam, makasih. Yuk, Pak Pano. Oke. Begini Bang Juma, saya bacakan dalil karena sudah saya bukakan, biar saya bacakan. Jadi bagi orang nih yang bijak, bukan pintar ya, bijak, mengerti nanti perkataannya ini ya. Oke ya. Harus yang bijak ya, jangan yang pintar ya. Yang pintar ini banyak. Pintar membodoh-bodohi orang, pintar banyak lah itu ya. Tapi bijak ini, ya kan? Nah, jadi inilah perkataan Yesus dan pengakuannya, dan harus mengerti kita. Kita simak apa perkataannya di sini. Di Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Yohanes 6, catat ya. Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Simak baik-baik perkataan Yesus ini. Bagi orang yang sudah diberikan untuk mengetahui perkataannya itu, maka engkaulah yang punya yang dihendaki itu. Saya bacakan ya. Ketika orang-orang melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. 15. Karena Yesus tahu, ini harus mengerti kita ini ya. 15 ini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang. Saya ulangi lagi. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadi raja. Oke? Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kenapa? Karena Yesus diangkat atau dikatakan, oh jangan-jangan dia ini pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan bukan. Makanya menyingkir dia. Wih, salah itu. Bukan begitu yang saya saya lakukan ini dengan kehendak Bapa, karena tanpa seizin dia tidak bisa saya lakukan ini, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena pertolongannya, karena dia mempercayakan semua apa yang dia hendaki di dunia ini sudah dipercayakan kepada saya. Maka saya datang untuk kepada kalian mengasih tahu sesungguhnya, menyelamatkan kalian dari dosa. Ya. Tapi sebenarnya bukan Yesus itu menghapus menyelamatkan manusia, menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan manusia dari dosa. Jauhkan dosa itu, tinggalkan itu. Kamu tidak nanti bisa dapat yang sudah dikatakan Bapak itu. Itu yang dia maksud, itu yang disampaikan Yesus sesuai dengan kehendak Bapak itu. Kira-kira begitu. Lanjut.
mohon maaf kalau kurang paham, kurang berkenan, kurang pas. Aku hanya mengingatkan kembali. Kira-kira begitu. Lanjut. Bang Juma, silakan. Oke Bang. Jadi sebenarnya kalau dalam pandangan Islam itu juga itu seperti data yang saya sajikan tadi. Ya, Allah bertanya, apakah kau yang mengajarkan mereka? Enggak. Jadi memang Yesus itu menghindari untuk tidak dituhankan. Yesus tidak pernah mau dituhankan. Malah Yesus ketika iblis meminta dirinya untuk menyembah kepada iblis, Yesusnya mengarahkan untuk menyembah kepada Allah saja. Begitu juga Yesus menekankan kepada murid-muridnya, termasuk di dalam Yohanes 20 itu kan, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sebenarnya udah final, Yesus itu utusan Tuhan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, ya ikuti dia sebagai utusan Tuhan. Karena Bible bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang mereka tuliskan dalam bahasa Yunani, maka ya tepat kami umat Islam dengan catatan itu, Yohanes 17:3 itu, ya kami umat Islam hidup kekal. Karena kami beriman bahwa utusan yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah Rasul. Itu adalah Rasul dan diutus oleh pencipta langit dan bumi. Berarti konsep hidup kekal sudah di Islam. Memang kuncinya sudah ada di Islam. Nah kalau kayak Ibu Karyana tadi dan teman-temannya ini, ya itulah kambing. Itulah kambing. Itulah kambing yang kelihatannya mirip tapi tidak sama. Kan Yahudi dengan Kristen kelihatannya mirip Bang, tapi tidak sama. Iya kan? Bulunya ya hampir mirip, tapi wajah tidak sama. Suara sama, sama-sama menyuarakan PL, Torah, Tanak. Tapi bentuk dari yang sumber suara ini beda, betul. Sama-sama menyuarakan, coba aja suara kambing dan suara domba beda nggak? Sama-sama membacakan, mensuarakan kitabnya Musa, tetapi bentukan beda. Begitu Bang. Saya kira cukup Bang Vano, nanti kita jumpa lagi. Abangku nanti ya sesi berikutnya kita akan ketemu lagi. Sini sudah hampir jam 3, kita harus istirahat. Dibuka mic-nya Bang. Bisa pamit sama teman-teman kita yang ada di sini. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sebelum aku turun, aku mohon 1000 kali maaf bila ada seandainya kata-kata saya tidak menyenangkan. Ya, mohon dimaafkan ya. Aman. Apalagi terlebih dahulu kepada saudara-saudara saya seiman dengan saya ya. Ayolah kita, hanya saya menghimbau ya, baca kembali Bible itu, Alkitab itu betul tidak apa yang saya sampaikan, hanya mengingatkan ya, bukan saya memaksa Anda ya. Oke, kira-kira begitu. Kiranya Tuhan pencipta langit dan bumi memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Bang Panu. Nanti turunkan aja Bang. Baik. Turunkan aja Bang. Oke, siap. Baik. Makasih ya Bang ya. Dulu aku pikir beliau Bang Panu ini udah Muslim. Waktu itu beliau mengatakan, saya Islamkan dulu, Muslimkan dulu semua keluarga Bang, termasuk jemaat-jemaat, baru saya ke Islam. Pernah sih diucapkan itu teman-teman, saman di Zoom dulu. Waktu di Zoom dulu, teman-teman kayaknya pernah dengar juga deh pernyataan beliau. Tapi yang namanya hidayah itu kan hak Allah kan. Kepada siapa hidayah itu diberi, ya itu Allah yang menetapkan, bukan kita. Baik teman-teman sekalian, kita rehat, kita istirahat. Besok insya Allah kita lanjut lagi. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan
ada kalimat atau bahasa tubuh yang tidak disukai, tidak disenangi, menyinggung perasaan teman-teman saya yang ada di sini, saya Bang Suma manusia biasa, mohon maaf yang setinggi-tingginya sedalam-dalamnya. Bang Bade, syukran. Begitu juga teman-teman saya non-muslim, ketika ada kata atau ada ucapan yang benar terkait apa yang saya urai dari Bible, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Tugas saya sebagai seorang muslim, setiap umat Nabi Muhammad itu adalah menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Seruan saya kepada yang ma'ruf ketika menyakiti hati saudara, mohon maaf setinggi-tingginya. Kita harus saling menghargai agama saya, menjalankan apa yang ada dalam agama saya, saudara pun menjalankan apa yang ada dalam agama saudara. Ketika Anda mengatakan Anda menjalankan opsi B, saya mengatakan opsi A. Kalau ternyata opsi B itu memang salah berdasarkan Bible, jangan salahkan saya, tapi karena saya menguraikan kebenaran. Begitu juga sebaliknya, kalau opsi A yang saya lakukan ini salah menurut Al-Quran, maka yang salah adalah saya, bukan kitab suci saya. Begitu teman-teman, sehingga terjadi kemudian diskusi yang bagus, edukatif, dan edukasi baik terhadap diri saya sendiri maupun terhadap teman-teman yang lain. Saya juga mengucapkan yang banyak terima kasih kepada abang saya yang senantiasa mengingatkan saya, membimbing saya. Abang saya Profesor Tengku Nasrullah, ya, seorang pengacara besar yang senantiasa selalu mengingatkan adiknya untuk jangan tersilap kata karena orang sedang mengintai di mana saatnya detik-detik Bang Suma itu bisa jatuh. Terima kasih abangku, ya, dirimu sangat berjasa bagi perjalanan apologet ini. Itu juga saudara-saudara yang lain, ya, abangku Haji Dedi Miswar, dan juga semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Antum semuanya luar biasa. Abang saya yang ada di sana, di Johor sana, barakallahu fiik, salam sama keluarga, masya Allah. Nggak bisa aku sebutkan semuanya satu-satu. Yang pada intinya kalian semua adalah keluarga yang baik, ya, saudara yang baik, yang tujuannya mengarahkan saya agar saya tidak seperti kemarin, ya, sempat ribut dengan saudara kita non muslim, dilaporkan, dan itu cukup membuat orang banyak gelisah dan risau. Ya, terima kasih sekali lagi. Baik teman-teman sekalian, kita tutup komal kita ini yang ada di YouTube. Terima kasih, kita sudah berjuang bersama dari tadi malam sampai subuh. Ini adalah perjuangan. Teman-teman yang ada typing di YouTube dan juga di TikTok itu adalah bagian dari perjuangan. Yang memberikan giftnya juga insya Allah akan menjadi saksi, menjadi amal jariah buat kita semua. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Istirahat semuanya ya, istirahat. Jangan lupa salat subuh. Kita tutup YouTube-nya dulu.